Ini orang Yahudi, bahkan mereka Yahudi yang ketat sekali. Mereka sunat, Bang. Nah, bukan maksudnya perjanjian dengan Abraham itu abang sunat, Bang. Iya, paham, gitu. iya. Nah, jadi kan pertanyaan saya tadi, jadi di mana ajaran nabi-nabi di ajaran abang? Abang bilang kurban yang di ajaran nabi-nabi sebelumnya, abang ngurbanin orang atau tumbal. Oke, itu abang udah ngerubah. Itu justru abang menekankan perubahan. Nabi itu ajaran nabi-nabi. Iya, justru abang merubah ajaran nabi-nabi, Bang. Justru memperkuat poin saya. Merubah, Bang, itu rasul-rasul, Bang, orang Yahudi kok. Iya, oke. Iya, berarti ajarannya merubah ajaran nabi-nabi. Bukan saya, kan? Abang ya silakan, itu silakan. Saya nggak punya otoritas untuk itu ya. Tapi saya di bawah otoritas rasul-rasul bahwa yang dikurbankan adalah Yesus. Ditulis dalam kisah-kisah narasi-narasi dalam Injil itu yang orang Yahudi yang menulis, Bang. Ini siapa? Orang Arab yang menulis, orang Yahudi yang kata. Jadi ya saya hanya sebagai penulis orang-orang yang Yahudi yang menulis. Semua kitab-kitab ditulis orang Yahudi loh, Bang. Gitu loh. Iya, Kita nggak pernah mengambil dari Hellenisme apa. Dalam perkembangannya bisa saja Hellenisme masuk. Ya, oke. Tapi dasar. Enggak, tapi abang tahu kan? Abang tahu kan? Nggak ada benang merah sama sekali dari kitab yang abang pegang sekarang ke Yehosua bab 1. Ya silakan, abang punya tafsir sendiri nggak apa-apa. Saya punya tafsir. Itu bukan tafsir, Bang. Itu bukan tafsir. Itu bukan tafsir. Abang kepada saya. Bukan, itu bukan tafsir. Itu hasil riset dari scholars abang. Oke. Bang, ini silakan riset. Tapi kan saya terangkan itu kan adalah tradisi Yahudi, Bang, yang saya terangkan. Itu nyata di dalam kitab suci kami. Rasul-rasul yang menulis. Iya, tapi itu angan-angan nama cita-cita, bukan itu, tapi angan-angan nama cita-cita. Hasil risetnya dari kekristenan sendiri bilang bahwa penulis-penulis itu bukan itu nama asli mereka, dan itu ditulis secara anonim. Itu hasil riset abang. Abang mau saya tunjukin hasil risetnya. Bang, jadi gini ya, Yohanes yang menulis bisa saja. Contohnya, Bang ya, Markus, Bang ya. Markus itu Injil yang diceritakan oleh Petrus, Bang. Jadi Petrus yang menceritakan secara oral. Tadi saya sudah mengatakan bahwa gereja sudah ada. Jadi Petrus mengajarkan secara oral. Abang tetap bilang kitab abang ini Injil. Abang tetap ulang-ulang kalimat kitab abang ini Injil. Abang tahu nggak arti Injil itu? Injil itu dalam Al-Quran disebutkan Injil itu bukan. Injil itu dalam Al-Quran kosakatanya, kata dasar itu anjala atau anjalun. Nah, itu beda, makanya di Injil di dalam Al-Quran itu artinya anjalun atau anjala, artinya penerang, bukan kabar baik. Kalau kabar baik itu evangelion, dalam bahasa Inggrisnya gospel, dalam bahasa Indonesianya kabar baik. Kenapa tiba-tiba abang ambil kosakata anjalun? Betul. Ya, jangan tanya saya, Bang ya. Itu dari makanya kabar baik, jadi dikabarkan. Iya, berarti evangelion dong, bukan Injil. Sekarang apa keberatannya, Bang? Saya bilang Injil itu atau evangelion itu kabar baik, kabar yang diceritakan secara oral, secara cerita, mulut ke mulut, dikisahkan narasi. Markus, hafalan maksud abang? Itu murid Yesus, muridnya Petrus. Dan ketika itu signalnya BPJS loh. Petrus yang Petrus, Pak. 50. Jadi ya gimana, Pak? Ini kejadian sejarah yang nyata gitu loh. Ahli sejarah juga sudah menceritakan seperti itu. Masa ahli sejarah yang mana, Bang? Non-Kristen, non-Yahudi. Coba kasih tahu saya dong ahli sejarahnya yang mana, Bang? Ya nggak apa-apa, pokoknya sekali aja bahwa yang saya baca itu adalah tulisan-tulisan dari orang-orang Yahudi, Bang. Iya, ahli sejarahnya namanya satu aja, Bang, biar saya bisa riset. Mau percaya nggak apa-apa, itu kan hak abang gitu loh. Bukan, saya bukan mau percaya, saya mau mempelajari, Bang. Kan kita sama-sama belajar nih. Saya mau belajar juga karena sebagian besar pakar dari New Testament scholars itu menyatakan bahwa perjanjian baru ini nggak ada yang nulis, tulisannya anonim. Dan gak ada urusannya sama Yehosua bab 1. Apa? Saya nggak mau berdebat dengan
abang saya kan, abang terima sudah terima nggak? Bisa, ya. Ini sinyalnya parah nih. Tapi ngobrol dari sama Bang Fandi, ya, Bang Fandi dari tadi sinyalnya enak kok, begitu mas saya begini Bang Fandi. Tadi marah-marah mah lo bisa, giliran sama gue sinyalnya begini. Entah kenapa ini Kristen, kawan-kawan kita Kristen ini. Ya teman-teman yang baru bergabung. Feeling gue masuk kamar deh nih. Iya, yang baru bergabung assalamualaikum. Jangan lupa di tap-tap layar teman-teman ya. Dikencangin tap-tapnya biar Komal kuat. Lagi 22k itu baru 100k. Biar Komalnya kuat di tap-tap ya. Ya sama saya tadi lama loh dialog. Ada hampir lebih 1 jam tadi. Nggak ada masalah. Tapi gue mau tahu, memang fudul. Memang gue pengen tahu siapa pakar sejarah mereka yang menyatakan bahwa memang Bible ini ada benang merahnya langsung gitu loh. Silakan teman-teman Kristen ya, kalau ada yang mau naik silakan. Yang lain lah. Beliau ini, itu kan hilang. Jadi dari tadi Bang Jibril, kan Bang Jibril nonton kan dari tadi. Jadi kan kita sudah menyepakati bahwa di dalam internal Kristen itulah sendiri yang dilabeli penyesat dan antikristus. Itu poin pertama. Standar dia dilabeli penyesat dan antikristus itu kalau dia tidak akui Yesus sebagai Tuhan, sebagai sesembahan. Itu standar pertama dia. Nah, ketika saya bawa Jesus only, macet dia. Jesus only juga kan kalau kita gunakan standar dia mengatakan Yesus Tuhan dan harus menyembah Yesus, itu standarnya supaya tidak digelari antikristus. Jesus only kan menyembah Yesus, mentuhankan Yesus juga. Nah dia tadi sempat bingung, sempat berpikir juga lama. Tadi klaim-klaimnya karena klaim-klaimnya dahsyat. Dia mau bersandar imannya sama Bapak Gereja. Makanya gue langsung hantem Bapak Gerejanya itu Justin Martyr itu pagan nomor 1. Malah mengaminkan bahwa ajaran yang dia bawa, yaitu Yesus Kristus bangkit lagi, itu memang nggak asing sama ajaran-ajaran sebelumnya, yaitu Escuplius, Hercules, Dionseri, Perseus, Putra Danae, Belefron, itu jelas. Kalau mau bersandar diri sama bapak-bapak gereja, wah udah confirm pagan. Jadi kalau ada surat pernyataannya, dia yang mesti tanda tangan pertama. Yang dia sampaikan juga tadi Bang Jib, bahwa dasar keimanan kami itu bukan pada kitab suci, karena kan waktu itu kitab suci belum ada. Jadi saya bilang dasarnya di mana bapak-bapak gereja? Ketawa lagi Bang Jibril di bawah. Waduh. Jadi berdasarkan hafalan bapak-bapak gereja, ini gue baru tahu nih ada Hanif, ada Hafiz nih. Gue baru tahu nih di kekristenan ada Hafiz. Ada Hafiz perjanjian baru gitu ya. Astagfirullah. Itu parah kali kawan-kawan. Ya, Bang BCA Kristen atau Muslim Bang BCA? Bang BCA, BSA sorry, BSA. Kristen atau Muslim bro? Hati-hati lo TikTok. Nah kan? Dia Bang Widodo Kristen atau Muslim? Sorry bang, salah picet bang. Oh iya, yang Assalamualaikum, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Habis itu dia bilang dia nerusin ajaran nabi-nabi itu kurban siapa? Kurban Tuhan. Ya nggak, lo ngadi lo ngadi lo. Itu namanya tumbal bukan kurban. Waduh. Astagfirullah. Ini yang paling parah loh, brother. Waktu persoalan antikristus itu loh, dia kan mau membantah bahwa antikristus itu bukan di dalam kekristenan awalnya. Nah tiba-tiba ada dalil di dalam kitab suci dia bahwa antikristus itu berasal dari kalangan kita, dari kita sendiri katanya. Nah mulai dia goyang di situ, mulai diam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Bang, mau nanya, itu aplikasi API yang di Play Store itu kalau mau gabung, semisal masih belum bisa berdebat itu untuk
punya tugas atau gimana itu? Oh nggak ada bang, nggak ada bang. Kalau untuk anggota kita untuk join aja boleh dari manapun bisa. Dan tinggal daftar aja. Sekarang kita punya anggota di API itu sebentar. Anggota keluarga besar API itu sampai detik ini 2.346 di seluruh Indonesia. Tapi apologet kita kan cuma 30-40an bang. Jadi nggak perlu debat, nggak perlu ini. Bisa jadi laskar bang. Laskar itu ya komen-komen, isi konten gitu-gitu aja. Oh, sambil belajar-belajar gitu aja ya. Oke. Terima kasih. Siap abangku. Terima kasih Mau waktunya. itu aja kok. Siap. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Rudiono, silakan dibuka mute-nya, brother. Kristen atau Muslim? Silakan teman-teman Kristen yang bisa menjelaskan, mungkin silakan. Saya kejawen, Mas. Wah, ini hobi Bang Jibril ini, silakan. Waduh. Kejawen itu kepercayaannya gimana bang? Nggak percaya sama yang nggak tahu, Mas. Oh, jadi realis ya? Iya, kalau nggak tahu terus kita berbicara itu namanya kan sama-sama halnya menghayal, Mas. Terus nyembah siapa bang? Ini nyembah dari kita sendiri, Mas. Ngapain nyembah-nyembah yang nggak ada? Nyembah siapa bang? Nyembah diri kita sendiri. Waduh. Jadi abang, maksudnya abang Tuhan abang sendiri gitu? Ya, yang enggak, ya kita nggak menyembah, berdoa pada diri sendiri. Kalau menyembah nggak mau, Mas. Nggak nyembah leluhur? Ngapain leluhur disembah, Mas? Oh, jadi doanya pergi doanya kemana bang? Ya berdoanya ya semaunya. Doa itu apa aja boleh, Mas. Mati aja. Oh, enak ya ajarannya sakarape dewe gitu ya? Iya, Oh, mantap. Di dunia mau diatur-atur, kita disuruh berdoa terus disuruh bekerja, itu namanya ya bohong, Mas. Oh, siap. Abang tapi punya orang tua nggak bang? Ya punya, Bang. Terus kalau disuruh-suruh sama orang tua, kira-kira nurut nggak? Ya pasti mau, Mas. Ya, itu kan orang. Aduh, sama orang tua nurut, sama pencipta langit bumi beserta isinya nggak nurut. Ini Nah, gimana? udah ada, Mas. Oh, ini cuma dibohongi tok itu. Dibohongi tok gimana? Sekarang pencipta siapa? Kita sendiri kan nggak tahu kok. Pencipta aja datang ke rumah, tolong saya disembah, ya mungkin ya tak sembah. Oh, nggak ada apa, nggak ada. Lah itu bukan Tuhan namanya pak. Loh, lah ya kalau nanti kita di sana mati terus baru dia bilang, "Loh, siapa kamu? Saya nggak kenal kamu." Terus gimana? Ya itu, bapak tahu agama lain nggak selain ajaran bapak? Ya banyak sekali, Mas, ajaran itu saya Nah, berarti nggak salah mereka dong? Duh, nggak ada yang salah, cuman saya nggak mau dibohongi, cuman gitu dulu. Lebih nggak mau tahu berarti ya? Saya pernah ikut ini ikut itu sampai Ikut ini ikut itu nih apa nih? Yes. Nih, kampanye. ya pokoknya ikut agama ini. Oh, oke. Agama apa yang bapak udah cobain pak? Waduh, ini kok Ya, kayak belakangan Kristen coba-coba. itu kan, kayak Kristen itu katanya ada malaikat. Lah terus pasturnya tak tanya bobotnya malaikatnya berapa, nggak tahu. Loh, nah bicara malaikat kok nggak tahu bobot, ini berarti nipu ini, saya tidak dapat. Abang tahu nggak definisi kepercayaan atau percaya? Ya percaya itu kalau ada, Mas. Oh enggak, kalau ada dan kita udah tahu itu namanya mengetahui pak, bukan percaya. Loh, namanya percaya itu kalau Oh, bapak belum bisa bedain antara percaya sama tahu. Nah begini, Kalau saya pak, ini contohnya nih ya pak ya. Contoh nih, saya tahu berapa uang yang ada di rekening saya. Saya tahu, saya nggak usah percaya pak. nah terus Nah, tapi saya percaya minimal ada 30.000 di rekening bapak. Itu kepercayaan saya percaya itu. Tapi saya nggak tahu. Bedakan pak antara percaya sama tahu. ini, Mas. Kalau menurut saya di ilmu kejawen itu ya ilmunya ilmu kasunyatan. Jadi kalau nggak ada nyatanya itu nggak bisa dipercaya. Artinya seperti begini, kita berbicara tentang malaikat itu sebetulnya malaikatnya harus ada. Nah kalau nggak ada, Mas, malaikatnya itu namanya kata-kata sulapan, Mas. Seperti halnya yang sama Oke, enggak, bapak ini ada akal, ada otaknya nggak pak? Loh, lah kalau otak ini yang saya nggak percaya itu kan, makanya saya Enggak, bapak pernah lihat otak bapak nggak? Loh, ya nanti di belakang ada, Mas, otaknya, Mas, lah. Coba. Kita nggak tahu, tapi bapak pernah lihat nggak otak bapak?
Bisa dibuktikan. Iya, tapi belum pernah dibuktikan kan? Loh, tapi pasti ada. Gitu, Iya, Mas. kita nggak tahu kan, Pak. Kan kita belum lihat. Bisa dibuktikan orang gagal otak. Itu Kita kan- nggak tahu, Pak. Kita belum lihat. Oh, nah zaman lah. Tapi kita percaya kan, kalau nggak Bapak nggak ada otak. Ya zaman itu Mas kayak kiri zaman itu aslinya. Bukan. Kalau semua yang mesti dilihat itu nggak ada, ya berarti Bapak nggak ada otak. Loh, zaman itu kayak kiri, nggak tahu kok bicara gitu loh. Hah? Enggak, Bapak kan belum lihat nih. Kan Bapak harus percaya, kalau mau percaya mesti lihat. Nggak harus gitu. Nah, otak Bapak pernah lihat nggak? Ada tapi ada. Iya, tapi Bapak belum lihat kan? Loh, tapi bisa dilihat kalau Iya, mana di mana dilihat? Coba Bapak bisa lihat tuh pakai kaca ngelihat ke otak gitu. Loh, tapi dalam kepala pasti ada otak gitu loh. Mas. Kita nggak tahu kan? Loh, ya Pak, ya pasti tahu dong kalau Kita nggak tahu dong. ya tahu dong. Iya, Tapi kita kalau- tahu dari mana kan kita mesti lihat. Ini saya menggunakan standar Bapak loh. Loh, kalau malaikat sama ada apa enggak? Ada jelas, itu keimanan saya, kepercayaan saya. Ya sekarang begini ya, tunjukkan malaikatnya seperti apa bobotnya. Kalau saya lihat, saya nggak perlu percaya, Pak. Wah itu kalau saya nggak mau dibohongin. Sama otak Bapak. Nih sekarang saya mau tanya nih, otak Bapak boleh bisa saya lihat nggak? Karena kalau saya nggak lihat, Bapak nggak ada otak nih. Ya, Saya makanya, takutnya Mas, Bang jangan Rusdi, seperti Bang Rusdi, kiri, Mas. takutnya otak Anda ini loh Bang Rusdi. Saya takut seperti kiri. Bukan otak loh isinya, Ya. jangan sampai yang ini loh. Makanya jangan percaya sama tulisan, jangan-jangan sama Nini, sama orang tua sama Naca percaya sama tulisan gitu loh. Mas. Enggak. Ini kan belum lihat otaknya Bang Rusdi. Jangan sampai pas dibelah otaknya kayak ini modelnya. Ya, Mananya? mungkin tapi pasti ada. Tapi kalau malaikat, sobat bicara malaikat, bicara ini, bicara itu. Itu keimanan, itu kepercayaan. Mas. Tapi kalau saya mesti lihat dulu, saya nggak usah beriman, saya nggak usah percaya, bukan kepercayaan namanya. Begini. Kalau saya mesti lihat, ini sama seperti otak Bapak yang tadi saya bilang. Saya nggak percaya Bapak punya otak, saya mesti lihat. Begini Mas, kepercayaan sama Mas kan sama-sama Yesus, suruh Yesus sendiri berdoa. Loh kok jadi Yesus sih? Saya bukan kenapa? Bapak pikir saya nyembah Yesus? Loh, nggak tahu sama menyembah apa kepercayaan sama siapa. Wah, Bapak nih saya belum tahu Sekarang saya. kepercayaan sama siapa? Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit bumi Panggil beserta lawan isinya. sama ya panggil lawan saman, suruh mendoakan, suruh mengambil nyawa saya nanti malam. Saya ingin tahu kayak apa. Ya doa saman yang paling manjur. Malah jadi dosa saya doain. Wah, itulah namanya bohong gitu loh Mas. Kalau nggak bisa ya nggak bisa gitu. Iya, betul. Saya ngomong sama orang yang nggak ada otaknya. Mau gimana, Pak? Makanya disitulah letak. Saya belum lihat nih otak Bapak nih. Makanya saya dari tadi masih berpikir Bapak nggak punya otak. Nggak percaya. Kalau nggak itu namanya. Loh kok ya itu nggak ya kan? Bapak tahu kan akhirnya sekarang saya mesti percaya untuk Bapak punya otak. Percaya sama itu cuman modal membaca terus saya disuruh percaya gitu. Kayak gila Mas. Oh gitu. Ya udah, ya memang Ya. kalau orang nggak punya otak begitu, Pak. Modal buku. Mesti dilihat kan? Aduh. Sudah. Gimana baca. itu? Kok aduh tiba-tiba? Yang paling manjur sudah. Tiba-tiba aduh. Gimana? Saya ingin tahu kebenaran. Kalau memang benar adanya pasti saya mati gitu loh. Ini Gimana? Bapak udah nikah belum, punya istri? Nah, loh. Kok tanyanya kok itu tadi diteruskan? gitu. Enggak, mungkin istri Bapak itu panggilannya Gerwani, kita nggak tahu kan, Pak. Loh. Lah. Sama nenek. Kalau nggak ngerti jangan sok ngerti soal agama. Sama nenek. Modal membaca, modal mengerti, terus sama nenek mau bodoh-bodohin kita. Nggak mau ini Indonesia Mas, ini bukan Arab. Pergi sana Arab sana. Pakai dia. Emang saya ke Arab-Araban, Pak? Ya kalau ya itu buat bodoh-bodohin orang yang nggak Enggak, ngerti. tapi emang orang- Bapak tahu dari mana saya ke Arab-Araban? I could be any Sama sendiri person bicara. that I would like to be, right? Loh, I don't sama need to be sendiri yang an bicara. Arabic to exactly. So you don't know who the F I am, right? Loh, Bapak ini nggak tahu saya Indonesia. siapa, kenapa tiba-tiba mesti ke Arab-Araban? Ini Indonesia gak butuh hal-hal seperti itu. Bicara sama itu gak dipentingkan bagi Indonesia. Indonesia ini bahasanya bahasa Indonesia, paham Oh. apa enggak? Ini ketuhannya Maha Esa. Iya, Bapak ini bininya pasti Gerwani, saya yakin ini. Pak. Loh, itu Udah kalau jelas nggak nih tahu, ya dari seperti pola apa pikirnya. Bang Jip, apa itu Gerwan itu apa Bang Jip? Coba di Google.
Janganlah, kasih tahu aja. Dibukakan aja. Serius penasaran aku, penasaran. Oke, gue Google ya. Gerwani. Kalau modal tulisan untuk bodoh-bodohi kayak orang kejawen Udah diketawain. bang, tenang bang, tenang. Nih, Mana tuh? Cari orang yang botol-botol aja gitu. Tenang Yang bang, ngerti tenang yang ya, tenang ya. Apa itu? Gerakan wanita Indonesia? Turun dia. jadi kalau laki-laki PKI, kalau perempuan Gerwani. Oh gitu ya. Makanya saya tanya istrinya pasti Gerwani. Aduh parah kali bah. Kenapa malam ini pasien ini macet semua? Ya tolong yang naik di mute ya, yang naik di mute ya teman-teman ya. Yang naik di mute. Bisa naik. Ada aja lo. Ya Bang Santri Kristen atau Muslim Bang Santri? Bang Santri. Bang Santri. Muslim. Alhamdulillah Muslim. Di mute dulu ya Bang ya. Ya, Om Gondrong Kristen atau Muslim? Om Gondrong. Panggilan terakhir TikTok sensitif Om Gondrong. Baik. Laode ini orang Sulawesi. Laode Ali Tondo. Turun lagi. Oke. Teman-teman Muslim, coba kasih kesempatan teman-teman Kristen dulu untuk naik ya. Biar ada bahan candaan kita malam ini. Kasih kesempatan yang Kristen dulu. Karena 2 pasien tadi yang kita dapat ini, ya kalian lihat sendiri karakternya seperti apa. Jadi kasih naik dulu kesempatan teman-teman kita Kristen. Nih, yang naik pada mau stand up semua, kita bingung. Kita mau diskusi, dia mau stand up. Itu tadi loh, dasar keimanannya adalah bapak-bapak gereja. Mampus. Astagfirullah. Hanjo. Silakan teman-teman Kristen kalau ada. Yang Kristen izin. Assalamualaikum Bang Fandi, Bang Jibril. Ini otomatis nggak? Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang Kristen teman-teman. Tadi sudah naik dia Bang Jibril, sudah naik tadi. Tapi dia mau naik lagi. Kasih kesempatan teman-teman Kristen untuk naik. Mohon pengertiannya kawan-kawan Muslim. Enggak, dikira gue kafir lagi tadi. Dikira gue Tuhan, gue Yesus lagi. La haula wala quwata illa billah. Cuma Tuhan gue ngadu. Astagfirullah. Silakan teman-teman Kristen ya, kirim permintaan. Coba kasih kesempatan dulu teman-teman yang Kristen kawan-kawan. Mohon pengertiannya biar kita bisa dialog. Dari tadi ini saya diskusi ada sekitar 1 jam lebih sama Hanzio itu. Bang Jibril dibawa capek ketawa terus dia. Tiba-tiba gue naik ada Gerwani. Aduh. Ini parah kali hari ini. Hari apa ini? Hari Jumat ya. Masya Allah. Silakan teman-teman Kristen. Alumni naik alumni. Alumni gak mau naik dia alumni ini. Mentang-mentang mau ke mana? Ke Bandung. Di atas lah kau. Kok naik? Kan udah aku. Assalamualaikum. Ini Waalaikumsalam. lagi di tempat ini. Oke. Lihat dulu ya. Oke. Jen Melody, Kristen atau Muslim, Mbak Jen? Mbak Jen. Mbak, kalau Kristen ngomong aja nggak apa-apa. Mbak Jen.
Nggak apa-apa, Cak. Nggak usah takut, Mbak Jen. Maaf kepencet katanya. Nggak apa-apa kepencet. Ini ibu pencet ini. Pencet ikut ini. Ibu mau Waduh, ada yang live YouTube. Hati-hati. Ya, Bang Zul. Assalamualaikum, Bang Zul. Bang Zul. Kok kepencet? Ya, yang Kristen dulu ya, teman-teman ya. Gerwani. Oh, apa ini? Apa ini? Ada KDRT di sana. Bang Irwan. Bang Irwan. Waduh, apa sih ini kawan-kawan muslim naik? Ya Allah, ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kenapa sih kawan-kawan muslim ini naik terus ribut di atas? Coba kasih kesempatan teman-teman Kristen bagaimana ya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini Bang Jibril, penyampaian saya ini ada yang keliru tidak ya? Jangan sampai saya salah menyampaikan ini. Atau coba ini dikasih apa namanya, judulnya itu pagan atau apa gitu yang bikin mereka tambah baik. Biarkan mereka menyerang, oh Islam yang pagan, kita luruskan, habis itu kita balikin. Biar terbalik rupanya sekalian. Siap. Silakan teman-teman Kristen yang pagan ya. Oke, ada Bang siapa? Brother Safan. Wah, habis naik turun. Kalau siden, kan nggak bisa pakai efek kameranya ya di sini. Oke. Stop ya. Apa sih? Nggak bisa pakai efek kameranya di sini. Nggak bisa apa? Kayak efek. Efek? Ngapain pakai efek? Dia mungkin mau buka kamera. Oh. Bisa lah. Nggak bisa. Yang nggak usah pakai efek lah. Lu di mana sih? Tempat Unirifa. Oh iya. Oke. Bintaro. Iya di Bintaro. Bagi yang ini yang di bawah, kalau ada yang nonton di YouTube, subscribe dong ke channelnya saya. Saya baru bikin 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu. Buka aja Bang. Subrek. Di promoin juga. Nah, boleh tuh. Nih. Dua hari yang lalu. Kampret. 2 hari apa 3 hari tuh? 3 hari. 200 hari. Hah? Enggak, itu subscribernya 20 subscriber. Oh, tapi videonya saya kira 210k. Tuh, videonya 4 hari 9 jam. Nih waktu menyala. Oh, ini ada yang ini. Ingat nggak? Mana? Ada putar saya. Coba. Mana? Ah iya ingat coba. putar. Saya lupa itu. Ah iya ingat coba. Untuk supaya dia tidak tersesat lagi. Jadi sebenarnya Uni harus akui bahwa terus ada nggak enak jadinya. Kalau menjelaskan di waktunya saya nggak akan teriak-teriak Pak. Kalau potong-potong yang saya teriak-teriak kurang ajar mah guru kan pusing kelas 1 menit dong buat Bapak ini. Iya tunggu si Chris dulu. Ini saudara seiman, ini saudara sekelas kita loh. Ya Om Chris silakan Om. Kelas yang tidak ngomong di mute ya ketua kelas ya. Iya. Kenal maka aku tendang kau keluar. Kepanjangan ini. Ketua kelas yang kedua kelasnya galak banget. Itu gara-gara siapa sih yang ngomong terus itu, aduh nggak si Tom. Astagfirullah, akhirnya diteriaki kapok dia.
Lepas banget kalau jam nyala. Emang seru ya kalau kita apalagi ada Kristen yang seperti itu. Aduh, alamak. Jadi niatnya konten saya bukan cuma debat, tapi kalau ada fitnahan-fitnahan terhadap Rasulullah, terhadap Al-Quran, terhadap ajaran kita, itu saya bisa patahin di situ. Sukron. Ya. Bang Zul. Abang Zul, monitor Bang Zul. Wah, nggak ngomong. Oh, signalnya beliau merah. Nah, kan ya otomatis. Enggak, Silakan. ada netizen Asia tuh minta up. Siap, saya. Muslim kayaknya. Yang Kristen dulu teman-teman ya. Izin kasih kesempatan yang Kristen. Mana Bang Zul tadi? Jaringannya merah tadi Bang Zul. Kenapa Bang Zul? Mungkin ada yang mau disampaikan. Biasanya kalau naik ulang-ulang begitu ada yang mau disampaikan ya. Ya, saya pakai akun 04 ya teman-teman, karena 0203 tumbang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah tidak berpulang sih, hanya 1 hari aja. Tuh. Netizen Asia minta up tuh. Alumni tolong diperhatikan. Apa nama YouTube-nya Bang Jibril? Nama YouTube-nya Bang Jibril jawab. Saya mesti taruh Bang karena nanti dipikir malaikat, jadi mesti pakai Bang. Itu si Hanzo tadi itu loh. Aduh, lucu kali mah. Saya itu paling lucu itu saya rasa diskusi sama si Hanzo itu. Karena banyak kali ketawa yang dia buat. Dia buat kita ketawa itu banyak kali dari tadi. Marah kali wah. Tapi kita bersyukur juga ya ada orang-orang seperti itu, Kristen begitu. Itu semakin banyak juga Kristen yang mu'alaf itu kalau begitu. Oh, Islam. Lah, terus kau minta up? Pir, ayo dong Pir, masa dari 600 orang 10 orang nggak ada yang kafir? Pir. Nggak, masa dari 600 orang nggak ada 10 barang-barang 10 gitu? 2 aja yang request. Semuanya naik kalau ada 6 isi 6-6-nya ini. Malah kejawen yang PKI yang naik. Ditanya kenapa nggak percaya sama Tuhan, karena nggak lihat. Waduh, saya juga nggak lihat otak dia. Gimana itu? Malah saya yang digoblok-goblokin. Astagfirullah. Nggak, tadi si Hanzo feeling gue sejam lebih lo ngobrol sama lo, Van. Iya, sejam lebih. Nggak ada masalah sinyal. Ada nggak masalah sinyal dari tadi? Nggak ada, kan? Nggak ada, aman. Entah tiba-tiba Bang Jibril naik, langsung dia, saya mau, mau alasan lah dia. Aduh, marah kali Bang. Bang T22, Kristen atau Muslim? Bang T22, T22. Oke, panggilan ketiga untuk Bang T22. Mana? Udah hilang. Gini aja deh. Ini gue cek dulu. Ini Bang Zuma lagi live nih, live in room ini.
Habis itu Bang Hendy juga lagi live ini. Jadi di Bang Zuma ada 800 penonton, Bang Hendy 900 penonton. Jadi kurang lebih sebenarnya 2000 penonton di sini. Nah, saya mau buka kasus aja boleh nggak, Fandi? Ini Marlboro Kristen atau Muslim Marlboro? Ya, begini lagi lawan. Marlboro, teman-teman yang Muslim. Marlboro. Ini dia adik kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Beliau datang. Buang bintang fajar, nggak guna kau bintang fajar. Yang begini nih yang enak. Nah, ini dia. Silakan. Ya, selamat malam. Selamat malam. Nyanyi, udah lama nggak ketemu. Udah lama tak jumpa, rindu kami samamu. Aduh, saya juga mau belajar lagi ilmu-ilmu ini. Silakan. Ilmu dari Bang Jibril. Waduh. Silakan. Enggak lah. Soalnya baru selesai sekolah sih. Abang kuliah di mana, Bang? Enggak usah jawab, enggak usah jawab. Oh, masih SMA. Lah, haula wala quwata illa billah. Baru kelas 3. Udah mau kuliah sih tahun depan. Kuliah targetnya di mana, Bang? Ya, UNAS di Makassar. Oh, UNAS. Iya, dia di Makassar, Bang Jibril. Mantap. Izin moderator kalau bisa biar begini aja dulu ya. Ini mau belajar ini. Adik kita ini. Moderator nggak usah dulu dinaikkan teman-teman kecuali Kristen. Silakan. Mau ambil apa niatnya, Bang? Hah? Mau ambil jurusan apa kuliahnya? Ya, teknik. Oh, teknik, mantap. Ya, itu masuk, itu bagus. Informatika. Tapi bagus sih, Bang. Kalau teknik informatika untuk zaman sekarang. Enggak, sayang, Bang. Enggak bagus ambil engineering aja. Engineering? Kenapa itu? Duitnya, Bang. Waduh. Engineering tuh duitnya la haula wala quwata illa billah, cuma Tuhan gue nggak. Iya sih, bapak gue. Nah, kan. Saya waktu itu ambil International Business and Management. Itu kebetulan saya dapat beasiswa. Rada ini sih, rada. Kalau bisa diulang saya pengen ambil engineering. Tapi memang lagi butuhkan juga engineering sih untuk zaman sekarang memang banyak. Apa bang? Ada yang mau ditanya? Ada yang mau di? Apa yang mau ditanya? Soalnya saya sudah tahu semua nih. Soal yang sudah pernah jajan soal ketuhanan, kodeks itu sudah tahu semua. Abang ini berarti umur 17, berarti abang selalu abang kepercayaan di kepala abang itu kekristenan ya? Iya ya. Abang tahu nggak bedanya pagan sama sama samawi? Apa itu? Sekarang saya tanya, Tuhan abang menciptakan kejahatan nggak? Ya udah pernah ditanya sih ya, nggak mungkin lah. Nggak, Tuhan abang nggak menciptakan kejahatan. Ya. Berarti ada kuasa di luar kuasa Tuhan abang yang menciptakan kejahatan. Iya ada. Berarti abang nggak monoteis. Kenapa itu? Berarti di ajaran abang Tuhannya nggak satu. Karena ada kuasa di luar kuasa Tuhan abang. Berarti Tuhan abang nggak maha kuasa dan nggak maha pencipta. Definisi maha pencipta itu dia menciptakan segalanya, bang. Berarti Tuhan abang nggak maha pencipta. Iya sih, saya sudah tahu. Jadi kalau tauhid, bang, ajaran Islam dan nabi-nabi sebelumnya, itu Tuhan itu menciptakan semuanya. Dia menciptakan yang namanya free will. Dengan adanya free will itu konsekuensinya berarti dia menciptakan kebaikan dan kejahatan. Tolak ukur kebaikan itu dari adanya kejahatan. Kalau nggak ada namanya kejahatan, baik semua, berarti nggak ada yang namanya baik. Sama seperti kalau nggak ada kanan, berarti nggak ada kiri. Kalau nggak ada terang, kalau nggak ada gelap, nggak ada terang. Nah berarti di ajaran abang itu abang udah tahu itu ciri-cirinya pagan, bang. Jadi kalau abang menyembah Zeus, nanti musuhnya Poseidon. Ada yang di luar kuasa Zeus, yaitu Poseidon. Habis itu kalau abang menuhankan Mitra,
Nanti ada ISIS lawannya. ISIS di luar kuasa mitra. Itu pagan-pagan begitu bang. Tapi di ajaran nabi-nabi sebelum ini nggak ada begitu. Iya. Tapi sebenarnya tuh ada sih memang ajarannya yang dalam Alkitab itu tentang kebenaran, tapi sedikit doang yang saya lihat. Rata-rata sih ajarannya kayak sudah diubah. Abang bisa bahasa Inggris nggak bang? Bahasa Inggris. Kalau soal bicara sih kurang. Kalau berbicara listeningnya. Kalau baca sedikit kayak baca literatur satu kalimat aja. Ya bisa-bisa sih. Tapi enggak terlalu fasih juga diartikan. Nah, menurut abang, ini saya tunjukin satu buku. Abang baca satu kalimat aja. Iya. Ini sekalian saya buka front deh di sini. 62. Ini tadi niatnya begitu nggak ada orang, saya pengen buka ini karena penontonnya lumayan banyak. Nah, ini abang baca deh. Nah, ini abang baca aja. Historical Islam is another cult form inspired by the Judaism or Hebrew. Artinya apa bang? Historinya Islam another Cult, kepercayaan. Ya, kepercayaan menurut inspired by Judaism or Hebrew. Berarti ini ya. Jadi secara historis, secara sejarah, Islam adalah kepercayaan yang diinspirasikan dari Judaism dan Hebrew mitologi. Betul nggak nih artinya? Betul. Nah, tiba-tiba bang, ada orang di ajaran abang, tiba-tiba bikin video kayak gini bang. Abang kita baca deh, kita nonton deh. Teman yang Muslim, saya ini terpancing ya untuk saya cuma mau tanya sama kalian. Bang Gip, yang nonton ini ya. Di pause dulu. Itu nggak apa-apa itu musik-musik begitu yang live YouTube? Enggak, ini potongan. Dan ini nggak pakai dipotong sama ada orang ngomong ya, jadi nggak akan kena strike. Itu cuma mau tanya satu aja, kalau bisa jawab, kenapa agama kalian itu masuk dalam kitab kami dan dikatakan sebagai bagian dari kultus dan diakui sebagai satu dalam roh antikris. Gua coba baca ini. Ini dalam kitab Grimoire ya. Chapter 4 pasal 4. Tuh baca tuh. Islam and the left hand path. Tuh. Islam and the left hand path. Jadi dia mengklaim di kitab satanik ada agama Islam dan diakui. Ini kitab Grimoire, ini bukan website ya teman-teman, ini kitab Grimoire ya. Ini dalam bentuk PDF saya baca. Tuh, di kitab yang sama. Lord of the Left Bed. Ini kitab satanik loh. Bukan masalah tahunnya atau masalah kitabnya sudah muncul di zaman Nabi atau apa, bukan permasalahan itu. Tapi masalahnya kalian itu kenapa harus kalian yang masuk di dalam gitu? Kenapa harus kalian yang dijadikan bagian dari roh atau saudara seiman dalam Luciferian? Kenapa ada kalian di situ? Ini Islam and the Left Hand. Mau tahu nggak apa yang dikatakan di situ? Nah, saya baca ya. Ini yang abang tadi baca nih bang. Menurut abang sama nggak sama yang dia baca? Saya baca ya, jangan kaget. Oke, terempat. Mana ya pasalnya tadi? Bentar. Oke, di bawahnya. Nah ini. Nah ini nih. Tuh teman-teman baca. Ini dalam kitab Grimoire-nya. Historically Islam is another cult. Format dibentuk inspired by the Judaic or Hebrew mythology. It was founded by Muhammad, who spread his form of religion by military conquest. Diakui. Di mana diakuinya? Ini literatur dia tadi.
Historically, Islam is another cult, form inspired by Judaic or Hebrew mythology. It was founded by Muhammad, 570-632 CE, who spread his form of religion by military conquest, holy war, or jihad. By 10 years after the Prophet's death, Islamic armies has conquered Egypt, Palestine, Syria, Mesopotamia, and much more of Iran. Di mana ke satanik ngakuinya, Bang? Iya juga sih. Itu dari mana ya? Nih kita terusin ya, framingan dia. Kok bisa sih dia framing kayak gitu? Historically Islam is another cult. Bentuk kultus, tau nggak kultus itu apa teman-teman? Kultus itu. Dari mana? Kita cari apa itu kultus ya? Hah? Kita cari apa itu kultus. Kalian diakui saudara. Di mana kita diakui? Tadi kita baca nggak ada kita diakui? Saudaranya orang-orang satanik. Kalian diakui. Itu pun di kitab orang satanik. Jadi protes sama orang-orang satanik, jangan ke saya sudah keluar, saya sudah mantan satanik. Loh, baca tuh, kultus dari suatu agama adalah total. Ini dia baca di Wikipedia arti kultus ya. Dan ketatan terhadap agama itu bersifat eksternal. Kultus merupakan pola adat ritual yang berkaitan dengan benda tertentu. Dia mau framing ke ritual yang berkaitan dengan benda tertentu. Jadi pola ritualnya itu fokus terhadap suatu benda-benda yang tertentu. Lihat dia mau framing kemana? Yang sakral. Nah, benda apa itu yang di dalam agama kalian itu dijadikan fokus dalam adat ritual? Itu yang kalian keliling-keliling itu. Nah, di situ udah videonya habis di situ. Jadi framingnya ke situ, Bang. Nah, ini saya menjawab ya, kalau ada yang mau ngerekam ini apa segala macam silakan. Tapi insya Allah masuk ke YouTube Bang Zuma sih pasti udah aman mestinya, banyak yang nonton. Jadi kita buka nih PDF-nya, Bang, bukunya. Ya, dia bilang karena ada agama Islam di sini diakui. Nah, sekarang kita baca nih, Bang. Ini di sini daftar isinya ya. Di sini ada Hindu, habis itu ada Hindu juga, ada Zoroatism, habis itu Pagan Roots. Nah, dia ngomongin Pagan juga. Habis itu sebelum nih ada Ortodoks juga. Nah, sebelum Islam nih, Abang atasnya bawah bacanya. Jesus the Lord, of the Levant Path. Islam cuma satu, nih sementara Kristennya banyak nih. Habis itu Yesus, habis itu nih apa nih? Christian Heretics. Habis itu dualis. Dualis ini Abang, Bang. Yang tadi saya tanya, Tuhan Abang menciptakan kejahatan nggak? Abang bilang enggak. Nah, berarti Abang dualis namanya. Tuhan Abang nggak satu, nggak monoteis. Itu namanya dualis. Iya. Nah, habis itu ini terus sampai ke sini. Ini namanya and the Church of Satan, bukan mosque. Bukan mosque nih, bukan masjid, tapi gereja. Nah, yang lucunya, Bang, yang tadi dia baca itu di halaman ke-62. Saya udah baca satu semua nih, alhamdulillah. Kalau Muslim suka baca, jadi kalau ditawarin kayak gini lucu. Nah, nih di halaman sini, nih di sini dibilang historically Islam nih, saya bahasa Indonesiain aja ya. Secara sejarah Islam adalah kepercayaan yang inspired dari Judaic dan Hebrew. It was founded dan didirikan oleh Nabi Muhammad tahun 570 ke 632. Yang spread ini berkembang atau menyebar menjadi agama secara militer, conquest, yang namanya disebut jihad. 10 tahun setelah Nabi Muhammad meninggal, Islam menguasai Egypt, Palestina, Syria, Mesopotamia, dan Iran. Di mana satanik mengamini atau kami bagian dari satanik? Nggak ada, satu. Habis itu nih lucunya deh, Bang, kalau saya naik ke atas, kita mau imanin kan, dia mau kita imanin ini kan, kitab satanik ini kan. Nah, ini lucunya deh, Bang. Was the Jesus Lord of Left Hand Path? Ini kalau saya baca nih, Bang. Morton Smith study Jesus the Magician. It perhaps the greatest single trove of information concerning the true nature of Nazarenian. Jadi di sini diceritakan, Bang, kalau Abang baca deh, saya ngeri nih. Yesus punya elemen penting yang dilaporkan adalah, ini artinya apa nih, Bang? Illegitimate son. Anak apa? Illegitimate. Kurang tahu siapa artinya itu. Illegitimate itu nggak sah, Bang.
Oh, nggak sah. Jadi anak haram di sini disebut Yesus tuh anak haram dari bapaknya, dari Roman soldier yang bernama Pantera, dan ibunya adalah seorang prostitut. Ini serius, kita mau ngamini ini nih. Justru lebih menghina kalian loh. Iya sih. Itu saya gambarnya dibawa, gambar kuda. Oh, ini lukisan Yesus pertama, abang nggak tahu? Nggak tahu. Jadi kalau kita cari tahu bang, picture of Jesus. Nah, jadi kalau ini dari Church Pop bang, the sixth of the oldest image of our Lord Jesus Christ. 6 gambar tertua Tuhan kita Yesus Kristus. Ini dari gereja nih bang. Ini namanya Anaxamanos Graffito, abad 1 abad kedua. Yesus ini lukisannya ini bang. Waduh. Habis itu abad ketiga baru ada fotonya kayak gini, baru ada gambarnya kayak gini. Habis itu ini Adoration of Magi, ini kasus di Magi. Abang tahu kalau di kitab abang ada 3 orang magi datangin Yesus. Nih Yesusnya waktu bayi. Ini lukisan dia di abad 3. Habis itu ini abad 3 juga, ini. Nah, habis itu ini abad 4. Nah, mukanya seperti ini abad 4. Habis itu baru abad 6 gini, Bang. Jadi kalau abang percaya Yesus aslinya keluar mukanya kayak gini, Bang, itu nggak ada sanatnya, Bang. Nggak ada benang merahnya. Foto pertama dia tuh ini. Di abad 1 sampai abad 3. Jadi kalau abang berpikir kalau ada orang ketemu Yesus habis itu tahu mukanya kayak gitu, berarti ngarang deh. Karena Yesus bentuknya nggak kayak gitu. Kalau ketemu di mimpi gitu, ya. Berarti itu bukan Yesus betulan, gitu kan? Betul. Nah, ini kita sambung, Man. Jadi menurut satanik ini, Yesus itu anak haram dari bapaknya Roman soldier namanya Pantera. Habis itu ibunya seorang prostitut dan dia belajar magic, makanya dinamakan anak Tuhan. Habis itu di sini juga ini dicocokin sama kitab mereka, Bang. JN ini John 10:36. I am the son of God. Ini Yesus yang bilang son of God. Nah, PGM ini kitab suci mereka, kitab suci satanis. Satanis iblis, Bang, juga bilang dia anak Tuhan. Ini PGM 4535, I am the son. Di MP XX33, I am the son of the living God. Aku anak Tuhan yang hidup. Jadi mereka satanik bilang kalau Yesus itu anak setan. Kenapa? Karena omongannya sama seperti setan. Ngaku-ngaku anak Tuhan. Nah, dari 2 agama kita, Bang, siapa yang ngaku-ngaku anak setan, Bang? Anak Tuhan. Di Islam kita nggak boleh ngakuin saya anak Tuhan. Ya Kristen sih. Nah, jadi niat dia untuk menjatuhkan Islam yang sebenarnya nggak ada, tapi tiba-tiba literaturnya justru ngebakar diri dia sendiri. Kan lucu, Bang. Iya. Mau merendahkan Islam nggak bisa ini. Berarti Kristen adalah ajaran yang kayak sataniknya dong. Kalau itu menurut satanik, bukan menurut saya. Waduh, udah panjang satanik. Berhubungan lagi dengan satanik. Ngeri juga ya. Dia buka buku satanik. Wah, di sini di Islam diakui. Begitu saya baca, enggak, di mana diakuinya? Dajjal. Mana ada? Begitu saya baca lagi lah, ini justru menghina Yesus, coy. Saya juga pernah baca sih tentang hadisnya Nabi Muhammad yang tentang Konstantinopel itu. Perkataannya benar loh. Yang akan diruntuhkan. Iya, betul. Ya, jadi di Al-Quran dibilang bahwa Yunani akan runtuh. Sementara waktu ayat itu turun, Greek itu Yunani itu nggak mungkin kalah waktu itu. Tapi tiba-tiba nggak sampai 9 tahun kemudian runtuh. Dan semua orang itu ini banget sih, deadly banget sih. Dan ada satu lagi, Bang. Ini yang memang wallahu alam ya. Ada di ayat Al-Quran,
disebutkan Abu Lahab itu akan meninggal dalam kekafiran. Jadi contoh nih Bang, Nabi Muhammad bilang, nih Abu Lahab, ini ada wahyu turun, dibilang nih Abu Lahab akan mati dalam kekafiran. Artinya dia nggak akan percaya sama Allah. Abang tahu nggak caranya bagaimana Islam ini bisa di cancel atau nggak jadi? Abu Lahab tinggal bilang aja, enggak, gue percaya sama Allah, runtuh ajaran kita. Tapi enggak Bang, benar si Abu Lahab itu mati dalam kekafiran. Disitulah maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi udah dikasih tahu pun Dang, tetap kejadian. Iya. Yang paling sukses itu yang tentang Konstantinopel sih Bang, karena sejarahnya betul-betul ada. Kata-katanya betul-betul yang benar itu, apa ayatnya saja baru sudah lama turun. Kalau abang mau buka Al-Quran, abang nih orangnya lebih ke science atau fakta? Dua-duanya tergantung sih. Sains dan fakta juga bisa berhubungan. Oke. Ini saya buka satu ayat nih Bang, yang mungkin abang bisa ngajak abang berpikir. Nih. Di sini dibilang Bang, ini Al-Alaq ayat 15. Di sini dibilang, "No, if he does not desist, we will surely drag him by the forelock. A lying, sinning forelock." Ini kalau di artinya jambul yang berbohong dan penuh dosa. Forelock ini abang tahu kan apa? Jidat. Jidat. Ya kan? Jadi di sini dibilang pembohong yang berdosa di jidatnya. Jidatnya. Ya. Habis itu kita ke scientificamerican.com. Di sini soal the art of living. Saya translate aja. Berbohong mendapat reputasi buruk. Faktanya ini adalah salah satu pencapaian pikiran manusia yang paling canggih. Tapi bagaimana cara mengetahui apa seseorang sedang berbohong? Nah, ini bacaannya agak panjang. Nah, tapi kata kuncinya vortex. Nih. Kita baca aja dulu sebentar. How much, of course, today people similar infected under the hood. Nah, nih. Kita translate ya. Studi pencitraan otak telah berkontribusi pada pandangan bahwa berbohong umumnya membutuhkan lebih banyak usaha daripada mengatakan kebenaran dan melibatkan konteks prefrontal. Jadi kalau berbohong itu pakai ini Bang, ini kata ilmuannya ya. Berbohong itu. Nah, kalau saya search prefrontal cortex itu kalau di otak tuh di mana sih? Di kepala tuh di mana sih? Di otak depan kapan? Prefrontal cortex di jidat. Jidat. Ini 14 abad yang lalu Bang. A lying, sinning forelock. Jadi ayat ini hubungannya ya? Bukan gimana, ini spesifik banget loh Bang. Iya. Kalau Nabi Muhammad bilang bohong itu di atas kepala, langsung nggak sesuai fakta ayatnya. Gimana tuh Bang? Gimana itu menjelaskan kalau bukan ini bukan ayat kayak gini tuh bukan turun dari pencipta langit bumi beserta isinya Bang? Artinya perkataan yang pencipta itu sih kalau menurut saya Al-Quran yang benar.
Ya sampai sekarang belum ada sains atau fakta-fakta sejarah yang ditabrak sama Al-Quran, Bang. Iya. Ada yang lebih mungkin abang udah pernah lihat juga sih. Jadi saya ada air kepisah, Bang, tahu kan? Oh, tahu semua itu yang gunung. Dalam gunung api dalam laut. Api dalam laut. Terus habis itu apa namanya? Embriologi, abang tahu? Iya, embriologi. Big Bang. Habis itu Big Crunch. Bulan terbelah juga itu. Itu lebih ke keimanan sih, bulan terbelah. Iya. Tapi habis itu ini kalau bintang meledak warna merah ke minyak, abang tahu? Kurang tahu tuh, baru tahu juga sih. Nah ini kita buka aja. Facts. Nah, di sini dibilang maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak, maka nikmat Tuhan manakah yang kau dustakan? Jadi di sini kita bisa tarik, maka apabila langit terbelah dan menjadi merah seperti kilauan minyak. Jadi kalau kita lihat dari BBC Sky at Night, di sini ada foto-foto bintang meledak, Bang. Nah, Nebula Dying Star ini bintang yang paling dekat waktu itu kita meledak di tahun 1994. Ini Hubble ini teleskopnya nangkep ledakannya. Jadi kalau bintang ini meledak itu di sini 14 abad yang lalu Rasulullah dapat wahyu bilang itu akan meledak warna merah mawar. Nah, rupanya ini kalau kita lihat dari National Geography, the world's most powerful telescope is rewriting the history of the space and time. Jadi kalau kita lihat, nah ini bintang, kalau bintang meledak itu gas-gas di dalamnya itu akan menghasilkan warna merah keminyak-minyakan. Ya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jadi nikmat Tuhan mana lagi yang kau mau dustakan? Masa masih mau nyembah makhluk sih, Bang? Izin, Brother Jeep. Siap. Saya pernah baca juga sih bahwa di dalam Bible itu ada langit itu punya tiang. Itu ada ilmu pengetahuan yang jangan ketawa lah dulu. Silakan. Ada sih langit kayak tiang itu. Di mana tuh langit bertiang tuh, Bang? Di Bible disebutkan langit bertiang, Bang. Saya juga baru dengar. Nah, itu kita nggak pernah dengar kabar sih pesawat nabrak tiang langit. Tiang rohani mungkin ya. Sama seperti sunat rohani, ya kan? Mungkin tiang rohani juga. Wallahu alam bisawab. Sunat rohani. Iya, abang sunat nggak, Bang? Ya gue sunat sih dari kelas 5 SD. Oh, udah sunat? Iya. Alhamdulillah. Berarti udah nggak pakai hoodie lagi ya, Bang ya? Kalau pakai hoodie panas-panas keringetan gitu, Bang. Maksudnya? Kalau pakai hoodie, abang tahu kan jaket yang ada kupluknya itu hoodie. Kenapa itu hoodie? Ya kalau kita pakai hoodie kan gerah-gerah kan, panas-panas kan gerah, Bang. Keringetan. Iya. Ya untung abang udah nggak pakai hoodie lagi. Maksudnya itu gimana? Ya abang udah sunat kan? Ya udah nggak pakai hoodie lagi berarti. Oh,
anunya. Astaga, baru ngerti. Udah nggak pakai hoodie lagi, jadi udah nggak gerah. Ya, iya udah nggak gerah, udah bebas. Bisa tidak saya butuh satu di dalam Bible, satu saja ayat di dalam Bible yang menyatakan bahwa kayak contoh ya, langit punya tiang itu. Ada tidak sains yang mengatakan bahwa memang benar langit itu punya tiang seperti yang dikatakan dalam kitab sucinya kawan-kawan kita Kristen di dalam Bible. Itu edukasi loh Bang Jip. Silakan dilanjut. Masalahnya gini Bang Nyenye, gimana kita mau mengimani kitab yang dibilang kitab suci yang nggak ada urusannya sama yang diturunkan iman firmannya. Bang Nyenye masih percaya bahwa Biblos itu kitab suci? Udah enggak sih, saya nggak percaya. Tapi abang paham kan isinya, kontennya? Ya paham. Jadi perjanjian lama itu kitab orang-orang Yahudi. Habis itu perjanjian baru itu ditulis oleh Markus, Lukas, Yohanes sama Lukas. Paham. Jadi perjanjian baru dan perjanjian lama ini menurut perspektif abang. Menurut perspektif kami itu bukan perjanjian lama dan perjanjian baru. Yang ada tuh ya kitab orang Yahudi. Dan orang Yahudi bilang enggak, iya. Tanakh itu kitab kami. Perjanjian baru itu ya, kitab cocokologi kalian. Abang paham nggak sampai sini? Paham. Nah, jadi kalau abang tiba-tiba ini kan abang tahu Harry Potter udah 7 buku kan? Harry Potter. Hah? Ya kenapa Harry Potter? Harry Potter kan udah 7 buku nih. Baru nggak tahu. Udah 7 bukunya bang. Habis itu udah tamat karena 7 tahun si Harry Potter di sekolahnya. Udah tamat dia. Nah tiba-tiba abang bikin buku ke-8, habis itu abang cocok-cocokin ceritanya sama 7 buku terakhir. Kira-kira siapa yang mengakui itu Harry Potter nomor 8 bang? Dirinya sendiri. Nah, J.K. Rowling-nya gak akan ngakuin, Harry Potter-nya gak akan ngakuin. Abang aja cocokologi sama 7 buku terakhir. Iya sih. Abis itu apalagi ajarannya beda bang. Nabi-nabi sebelum ini ngajarin kurban bang. Kurban itu binatang. Tiba-tiba buku terakhir nih ngajarin tumbal bang, ngorbanin orang. Menurut abang kita bisa nggak mandi pakai air kencing bang? Ya enggak lah. Jadi bisa nggak menghapus dosa saya dengan pembunuhan bang? Mana mungkin. Nah, berdosa. Gimana itu bang? Mandi pakai air kencing tuh gimana tuh bang? Konsepnya saya nggak paham tuh. Saya pun nggak paham bang. Tapi ada bukannya makin bersih malah makin najis kan? Iya kan kuman itu kan hasil dari Itu definisi mandi pakai air kencing tuh. Iya. Tambah kotor. Bukan mensucikan diri ya? Iya. Karena konsep pagan begitu bang. Oh emang konsep pagan yang mandi pakai air kencing? Bukan, konsep pagan itu korban tumbal untuk membersihkan dosa. Iya. Sudah pernah tahu sih. Nih, mungkin saya udah pernah tunjukin belum? Soalnya sih Dewa Osiris itu kan. Bukan, ini yang Odin. Oh Odin, sudah. Ini, udah ya? Udah, kayaknya tadi abang udah jelasin sih. Six Ancient, nih. Tiang itu, tadi sore kan. 6 kisah kebangkitan kuno. Yesus bukanlah satu-satunya yang diyakini telah bangkit dari kematian. Kisah kebangkitan muncul di kebudayaan kuno di seluruh dunia. Habis itu di Odin ya. Iya. Ditombak lagi. Ditombak.
Jadi kalau abang tahu dari dalam bang, kira-kira di ajaran abang ini saya ulang pertanyaannya sama yang sebelumnya. Di ajaran abang di mana ajaran nabi-nabinya bang? Kalau di Kristen ajaran nabi-nabi. Kan ajaran nabi-nabi itu sunat, puasa, zakat. Ya kalau di perjanjian lama sih ajarannya begitu ya. Kalau nggak minum hammer, nggak makan babi. Itu kan ajaran nabi-nabi sebelumnya. Ya dalam konteks Bible sih di perjanjian lama nggak ada. Ya, ajaran nabi-nabi itu ajaran yang menyuruh sunat, zakat. Kalau di perjanjian baru sih udah nggak ada. Nathan bisa di-mute dulu Nathan. Bro Nathan. Ya, kenapa itu? Bisa di-mute dulu. Anda Kristen atau Muslim, Bang? Ya, saya Kristen. Saya lagi nyimak, nanti saya ya. Saya ini dari tadi ngemut loh. Mute tadi. Ya, di-mute dulu kalau bisa, Bang ya. Oke, Bang Maryam. Assalamualaikum, Bang Maryam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kemungkinan saya sudah menyimak tadi. Sebenarnya masalah pagan ya, pagan itu sekarang kita definisikan dulu, definisi pagan apa gitu dulu, biar kita pahami. Jadi kita tidak perlu harus mencari pagan dalam sebuah agama, itu cukup dengan definisi gitu. Artinya maka kita akan bisa membuktikan lebih pagan Islam atau lebih pagan Kristen. Sehingga kita dapat dulu dari definisi. Definisi pagan itu adalah mempercayai sesuatu yang bukan dari Tuhan, yang sesungguhnya pencipta langit dan bumi, atau seperti kepercayaan mantra, bisa juga dengan ayat-ayat tertentu, menggunakan mantra seperti itu juga pagan. Bahkan walaupun dimulai dari Bismillah itu ya. Jadi definisikan dulu pagan itu. Nah, jadi salah satu memang menyembah wujud, itu pagan juga ya, menyembah wujud, mengarahkan sesuatu kepada benda, itu juga pagan. Jadi kita definisikan. Jadi kalau kita ke sejarah, itu akan banyak pandangan, baik Islam baik Kristen. Di dalam kekristenan, pagan itu memang ada beberapa kontekstual. Ketika orang Yunani datang kepada Kristus, mereka basicnya kan penyembah berhala. Mau tidak mau memang budaya diadopsi ke kekristenan. Seperti perayaan Natal itu diadopsi dari tadinya mereka tanggal 25 menyembah berhala, diarahkan menjadi kepada Yesus Kristus. Itu sangat tidak masalah, toleransi. Bahkan di Islam juga kalau merayakan puasanya, ketika puasa di Jawa beda, di daerah lain beda, dia dengan budaya selalu artinya itu di mana datanya kita puasa beda-beda ngikutin ini bang, tolong. Ada acara ritual-ritual tersendiri orang Jawa dengan orang Banten. Ketika iya, tolong ditunjukin. Sebelum puasa mereka pukul-pukul sarung gitu contohnya, ada adat tersendiri. Tapi itu bukan pagan, itu hanya sesuatu kebiasaan wilayah tertentu yang diadopsi kepada agama tertentu gitu. Nah, jadi sebelum kalau kita kembali ke sejarah masa lampau, itu susah merunutnya, karena justru di dalam Islam juga bagaimana berhala-berhala, termasuk ada 360 berhala kan, tapi dari 360 berhala ini kan ada yang dipertahankan seperti batu hitam. Nah, jadi sekarang kita definisikan dulu. Jadi batu hitam yang di sana itu apakah pusat penyembahan atau bukan? Kalau bukan berarti Islam bukan menyembah berhala gitu. Begitu. Jadi atau orang Kristen Katolik lah yang ada patung Bunda Maria,
Apakah orang Katolik disuruh menyembah patung itu atau sebagai ikon? Nah, itu harus kita definisikan gitu sebelum kita membuat tuduhan Kristen ajaran pagan ini ya. Sebelum gitu. Jadi ketika kita melakukan ritual-ritual walaupun berbau agama, ayat-ayat Quran, tapi kalau mengundang hal-hal yang syirik, memasukkan jin ke dalam botol, itu pagan juga, bro. Jadi kita definisikan dulu pagan itu supaya kita bisa memberikan kesimpulan lebih pagan Islam atau Kristen gitu. Artinya gini, saya ada teman pemilih saya seorang kiai juga, dia jago jago bahasa Arab semua, dia bisa menyembuhkan orang. Nah, dia pakai bahasa Arab dan dia bilang jinnya banyak. Saya bilang jinnya berapa banyak? Ada jinnya 300. Ada teman saya juga Islam punya jin banyak, jadi bisa diperintah-perintah. Tapi pakai ayat Quran juga. Nah, jadi artinya gini, kita definisikan dulu definisi pagan itu apa, baru kita mengambil kesimpulan, oh pagan ini apa gitu. Jadi kalau ke sejarah nanti itu akan kita pergi ke Roma, sejarah Roma dulu itu diadopsi. Jujur memang kita banyak mengadopsi hari raya besar mereka, karena mau nggak mau mereka kan penyembah berhala tadinya datang kepada Yesus. Kita hanya adopsi budayanya Yunani itu, sama seperti pola pikir mereka itu, seperti filosofi mereka pun diadopsi. Memang jujur saja kita banyak mengadopsi paham-paham Yunani berupa pemikiran tentang sang kalam gitu ya. Kita mengambil adopsi ilmunya, tapi bukan untuk mengarahkan kepada kepaganan gitu. Nangkep nggak poin yang saya sampaikan itu? Mampu nggak menerima yang saya sampaikan itu? Silakan disimak. Baik, makasih banyak Bro Nathan. Sebelum Bang Jibril masuk berbicara tema, ini bukan klaim ya. Ini bukan pernyataan tapi pertanyaan. Itu yang pertama. Kristen ajaran pagan, tanda tanya. Apakah Kristen ajaran pagan? Yang kedua, ini di Komal ini mesti hati-hati Bang Nathan. Kalau ngomong menggunakan cita-cita, angan-angan, mimpi dan halusinasi, itu biasanya TikTok sensitif Bang. Biasanya langsung terpental itu orang yang ngarang cerita gitu. Silakan Bang Jibril masuk. Bismillahirrohmanirrohim. Akhirnya tadi ada yang bilang kalau berdoa ke arah ya, ada arahnya itu berarti mungkin pagan gitu ya. Jadi kalau saya Google Jews praying, Yahudi berdoa, saya Google aja image, ini Yahudi punya kiblah. Mereka punya arah berdoa. Dimanapun mereka pasti punya arah doa. Ini sampai dicium-cium dimanapun. Jadi mereka punya arah. Ini namanya Eastern Wall, dinding ratapan, ya. Jadi kalau berdoa memiliki arah dibilang pagan, wah berarti Yesus pagan gitu ya. Itu satu. Habis itu kedua kita pergi ke tadi kalau tawaf atau Mekah Ka'bah. Jadi di sini ada di Misnah Sukah 45. Ini kitab fikihnya Yahudi. Di sini diceritakan kalau mereka punya Baitullah, mereka kemudian membunyikan tekia, tiupan sederhana tidak terputus, membunyikan terua, bunyi pecah-pecah, dan serangkaian tiupan stako pendek, dan membunyikan tekia lainnya. Setiap hari mereka mengelilingi altar 1 kali dan berkata, Tuhan, Tuhan, selamatkan kami, Tuhan, berikanlah kami kesuksesan. Sesuai dengan Mazmur 118:25, Rabi Yehuda mengatakan bahwa mereka akan berkata Anifaho, tolong selamatkan kami. Dan pada hari itu, hari ke-7 Sukot, mereka akan mengelilingi altar sebanyak 7 kali. Jadi Yahudi kalau punya Baitullah atau altar itu di perintah fikihnya mereka disuruh mengelilingi altar Tuhannya 7 kali. Ini dari Misnah Sukah nomor 5, ini dari Sefaria. Jadi kalau pagan ini nggak punya. Kalau pagan ini nggak punya punya kiblat dan punya ini fikih-fikih seperti itu.
Tapi kalau kita mau ke mana lagi habis itu? Minuman yang kayak gini. Ini sama seperti yang kalau saya communion, kalau mungkin tahu. Nah, ini di gereja selalu kasih makan roti dan gelasnya itu seperti ini. Ini ajaran nabi-nabi mana yang seperti ini, minum darah dan daging. Gelasnya persis seperti ini. Dan ini kalau saya translate, meminum darah Osiris sebagai anggur Paskah lunar Osiris. Ini kenapa nih ajaran nabi-nabi mana nih yang ngajarin minum darah? Nah, kembali lagi ke kitab suci. Kita ke kitab suci sekarang. Ini dari World History Encyclopedia. Ini kalau saya scroll di bawah, ini datanya ditulis oleh UNESCO, United Nations, PBB. Ya, Byblos di sini diceritakan ada kota nama Byblos, Kotaya. Di sini rupanya kota dewa, penyembah dewa-dewa yang mungkin minum wine juga dan segala macam. Di sini saya translate, orang-orang Yunani mengambil nama kota itu sebagai kata mereka untuk Byblos, buku, dan dari kata mereka buku-buku yang diberi nama kitab kita atau Bible. Jadi Bible sendiri menurut ensiklopedia World History itu dasarnya dari kota Egypt mitologi. Byblos itu kotanya dewa Isis, dewa Osiris, dewa Baal, dan dewa Horus. Kita klik nih, Horus. Ini dewa pagan Osiris. Nah, Tuhannya kalau dilihat, ini kita klik dulu fotonya. Saya suka foto yang ini. Nih, ini Tuhan Osiris memang seperti ini, bertiga dia. Di sini disebut yang si sang sumber. Habis itu ini anaknya. Habis ini Roh Kudusnya. Dia memang Tuhannya bertiga gini kayak boyband. Di sini ditulis saya translate, keluarga ilahi dari Mesir kuno. Memang berkeluarga dia Tuhannya. Nah, kita kembali ke Osiris statue. Ini yang tadi. Ya. Nah, kalau kita ke sini, saya tunjukin aja. Nih. Jadi fotonya anak kecil Horus, ini dewa Horus. Ini ibunya dan ingat ya, ada kepalanya ini. Nah, ini sama seperti ini saya ambil dari Elatia. Ini pausnya ini lagi mengkanon statuenya. Jadi di mana ajaran kenabiannya, nabi-nabi, ajaran nabi-nabi di ajaran kalian tuh di mana? Abis itu ini kalau kita buka Acts 17:28, kisah para apostolos nomor 17 nomor 28. Di sini ditulis, for in him we live and move and we have our beings, as a certain also of your own poets have said, for we are also his offsprings. Jadi di sini diceritakan dari dialah kita hidup dan bergerak karena kita adalah keturunannya. Dia bilang di sini also of your own poets, dikutip dari penyairmu. Habis itu kalau saya ke Aratus, judul bukunya Fenomena. Ini bukunya, ini dibikin 3 abad sebelum Yosua. Di sini dibilang bahwa ini sebentar ya. Nah, nih, always we all have need of Zeus. Kami selalu akan butuh dengan Zeus. For we are also his offsprings. Jadi ini dikutip dari penyembah Zeus karena yang penulis ini akan selalu butuh dengan Zeus. Dan terakhir dari Bapak Gereja Justin Martyr, First Apology. Dia apologet pertama, Bapak Gereja nomor pertama di abad kedua. Di bukunya judulnya The First Apology. Di sini di bab 21, ini saya translate ini bahasa Inggris. Saya translate semua.
Kita baca ya. Dan ketika kita sudah mengatakan bahwa Sang Sabda ini firman, adalah kelahiran pertama Tuhan, dihasilkan tanpa persetujuan seksual, dan bahwa Yesus Kristus, Guru kita, disalibkan dan mati, dan bangkit kembali, dan naik ke surga, kita tidak mengemukakan sesuatu yang berbeda dari apa yang Anda yakini mengenai mereka yang Anda anggap sebagai putra-putra Yupiter. Jadi bapak-bapak gereja aja, Justin Martyr, apologet pertama, bapak gereja pertama, mengatakan bahwa kita tidak mengemukakan sesuatu yang berbeda dari putra-putra Yupiter. Karena Anda tahu berapa banyak putra penulis Anda yang terhormat kaitkan dengan Jupiter. Merkurius, kata yang menafsirkan guru dan semua. Ausclipsus, yang meskipun adalah seorang dokter yang hebat, disambar petir dan naik ke surga. Bacchus juga setelah ini telah dirobek anggota tubuhnya dan anggota tubuh, dan Hercules. Ini Bapak gereja mengakui memang ajarannya itu tidak berbeda dari anak-anak Jupiter. Anak-anak Jupiter siapa? Zeus, Bacchus. Jadi kalau ditanya definisi pagan itu tidak Abrahamik. Ajaran tidak Abrahamik atau tidak Samawi. Ya, kita juga udah tahu itu. Silakan. Data Anda itu juga kan memang data-data yang, inilah hebatnya kita orang Kristen ya. Semua data itu di Google terbuka dengan telanjang. Anda boleh obok-obok sesuka hati Anda menafsirkan, dan kita juga pelajari hal tersebut. Memang bukan berarti ketika ada kemiripan cara iblis dengan cara Tuhan, ada kesamaan, lantas kita berani mendefinisikan itu adalah pagan. Nggak bisa juga seperti itu. Memang dalam Injil, dalam pemberitaan Injil selalu kontekstual. Dan entah mengapa Tuhan itu punya rancangan. Pertama orang Israel dulu diselamatkan, kemudian orang Yunani, orang-orang yang cerdas, ahli filosofi. Dan memang orang Yunani bukan manusia biasa. Jadi kemungkinan ya, kalau saya beranalogi ya, kemungkinan Tuhan itu punya ciptaan ini orang-orang cerdas di dunia ini. Dan tercerdas itu si Israel. Yang kedua Yunani. Dan ini memang orang-orang cerdas ini cenderung pemikiran tentang ilahi itu punya koneksi yang sangat tingkat tinggi, sehingga memang dari Israel yang memang Tuhan memilih, Tuhan pertama kan hadir ke bangsa Israel itu memperkenalkan dirinya ya. Kemudian ke Yunani, dan Yunani memang jujur ya, filosofi sampai sekarang filosof terbaik itu Yunani, bro. Bahkan Islam juga mengadopsi beberapa filosof Yunani, karena memang mereka adalah orang tercerdas di zaman itu. Dan tidak bisa dipungkiri memang ada kemiripan di mana iblis juga menggunakan cara-cara Elohim. Dia menciptakan, iblis bisa menciptakan. Tuhan bisa menyembuhkan, iblis juga bisa menyembuhkan. Tuhan bisa buat mujizat, iblis juga buat mujizat. Tuhan juga mengatakan ini anak yang aku kasih, iblis juga nggak kalah main. Saya juga punya anak, ada Zeus, ada ini. Nah, apakah ini sudah menjadi fix? Itu adalah pagan, titik, tidak pakai koma. Belum tentu, bro. Nggak berhenti di situ. Jadi semua itu kembali kepada, makanya kembali kepada saya katakan tadi, kita definisikan dulu pagan itu gitu. Kita definisikan dulu pagan itu seperti apa. Jadi kita tidak perlu harus merasa bangga dengan data-data Kristen yang kalian buka-buka ini semua, ini di googling itu semua buatan Kristen semua, dibuka lebar-lebar, Anda bangga membaca itu. Kita udah tahu itu, bro. Itu udah tahu, bro. Nah, jadi konyol nggak itu ya? Konyol nggak gitu? Anda buka-buka data-data yang dari sumbernya dari kita. Ya, sedikit saya ingatkan lagi teman-teman ya, bahwa Komal Fandi Ahmad ini kalau ntar dulu Bang Jibril. Komal Fandi Ahmad ini teman-teman Kristen ya, kalau ada yang mengeluarkan congor, longor, cita-cita, angan-angan, mimpi dan halusinasi, itu otomatis akan diturunkan oleh pihak TikTok. Saya ulangi, ketika hanya menguraikan cita-cita, angan-angan, mimpi, halusinasi ya teman-teman Kristen, tanpa menunjukkan data,
pakai kata mungkin, itu akun saya itu sudah didaftarkan di pihak pusat TikTok. Itu langsung dibuang. Itu loh teman-teman. Jangan salahkan saya, TikTok itu langsung tag. Nggak, tapi saya mesti salut sama beliau. Beliau itu padat, singkat, sesat. Ya nggak? Wah, itu istilah baru lagi Bang Jip. Padat, singkat, sesat. Wah, tepuk tangan. Oke, peringatan terakhir ya untuk teman-teman Kristen yang tidak bisa menunjukkan data untuk berdialog. Daripada memalukan kawan-kawan Kristen yang lain termasuk bapak-bapak pendeta Romo Santo yang ada di bawah yang lagi menyimak, mending duduk di bawah, bikin kopi ya, ambil rokok, terus Anda duduk-duduk merokok, belajar di sini. Bang Mariam, menurut Bang Mariam gimana? Ya, memang benar itu. Kalau cuman hanya congor tuh ngapain gitu kan? Ini bukan, kita ini ngabisin waktu bukan mau ngedengerin apa kekonyolan kan gitu. Jadi kalau udah diberikan data, tinggal disesuaikan saja, dibaca Biblenya itu kan benar atau tidak gitu loh. Kalau dia tidak menemukan data-data yang benar itu dicari tahu benar atau tidak. Kan udah jelas tadi itu komuni apa segala macam itu yang dianut sama Katolik itu adalah semua paganisme. Apalagi yang mau dibuktikan lagi gitu. Itu sudah kebenaran bukan pembenaran. Gitu loh. Apa itu Katolik itu? Katolik lah pencetus awal mulanya paganisme itu karena mereka itu adalah sekte, itu benar. Tinggal dicari tahu. Apa Kristen itu sesuai dengan ajaran Yesus atau tidak? Ya tidak ada. Apalagi buanglah jauh-jauh dogma dan doktrin dari pikiran itu. Gitu loh. Belajarlah. Mau sampai kapan? Kita ini agama memang agama yang kita ini memang menerima agama warisan. Tapi sekarang itu sudah eranya demokrasi. Demokrasi berpikir kritislah di dalam kebenaran. Cari tahulah sendiri. Kalau dulu kita tertutup 1000 tahun yang lalu itu tertutup. Informasinya kita kecil, gitu loh. Kita menerima semua mungkin paham dulu, nenek moyang kita segala macam itu tidak tahu karena penindasan. Nah kalau sekarang sudah di era globalisasi ini, era demokrasi ini, kita harus jangan selalu kita dikatakan orang kafir karena kita tidak mau belajar, kita tidak mau pakai akal kita, akal sehat kita, gitu loh. Mau sampai kapan kita tersesat, gitu loh. Lalu di Islam kan jelas dikatakan tuh di Al-Quran Al-Isra. Siapa yang buta hatinya di dunia, di akhirat pun pasti buta dan lebih tersesat jalannya. Jadi jangan sampai buta kita di sini, di dunia aja kita buta, gimana nanti di akhirat? Saya heran, salah saya apa tadi? Salah saya tadi apa coba? Bang Nathan, salah saya apa? Coba salah saya apa coba? Salah saya apa? Saya kan hanya meluruskan ya. Mungkin cara saya sebentar ya. Saya hanya meluruskan. Brother Nathan, dari kemarin lo bernarasi, maksudnya gini lo brother. Kalau lo mau cari kebenaran, paling tidak lo cari pembanding daripada yang sudah diberikan data tentang paganisme terhadap Kristen itu. Antitesis belajar. Buktikan, gini lo. Ini lo Bang Jibril, ya, Anda membuka data, tapi saya juga ada data bahwa Kristen itu bukan paganisme. Ini bisa saya buktikan. Nah, itu loh maksudnya supaya kita diskusi sehat. Supaya Anda tidak memframing kami, umat muslim ini, memframing bahwa kami mau menjatuhkan kalian, tidak. Sekarang gini bro Mariam ya. Yang data yang dia buka ini masa lalu. Bang Nathan, boleh saya ngomong sedikit aja, brother? Oh, silakan. Izin, brotherku. Ya, Bang Mariam di mute dulu ya. Jadi, komal saya ini, Bang Nathan, inilah uniknya TikTok, kehebatan TikTok. Kalau ada orang congor, longor, angan-angan, cita-cita, mimpi dan halusinasi, apalagi dalam diskusi akademi seperti ini, itu ditendang sama TikTok. Makanya tadi Bang Jibril besarkan Anda supaya bisa menunjukkan data, supaya tidak di-kick sama TikTok otomatis gitu, brother. Silakan Bro Nathan. Ya, jadi saya kan gini, saya menyanggah data dia, tentunya menyanggah data dia
Itu dulu yang saya sanggah. Ya, baru masuk ke data saya kan gitu. Sebelum saya masuk ke data saya kan saya sanggah dulu. Artinya saya menyanggahnya seperti apa. Data-data tadi ya saya terima, dan data-data itu kan saya di awal saya udah katakan tadi. Saya hanya ngejelasin loh, data itu benar adanya. Dan data itu memang terjadi, makanya menjadi sebuah sejarah. Dan apalagi saya basicnya ada teologi, itu kita pelajari. Memang ada terjadi ketika kontekstual penginjilan. Ada di Kisah Para Rasul juga. Afwan Bang Nathan, gini Bang Nathan. Ya silakan. Tadi kan Abang mencoba menyerang saya dengan kalau ada arah itu berarti mungkin pagan. Saya menyanggahnya dengan Yahudi juga punya arah. Saya langsung kan tunjukkan datanya Bang. Ini Yahudi berdoa berarah, berarti dia juga pagan. Itu saya cara menyanggah dan membantah Abang dengan data, bukan dengan narasi congor saya doang Bang. Habis itu saya tunjukkan dari Misnah Suka nomor 4 ayat 5. Di situ saya membantah dengan data juga bahwa Yahudi memang bertawaf juga. Begitu cara membantahnya Bang. Jadi Abang kalau mau membantah silakan adu datanya gitu loh. Silakan Bang. Sekarang kan data Anda tadi yang mengenai Yahudi itu, data itu pun nggak bisa sesuai dengan yang Anda imani sebagai Islam. Yang Yahudi lakukan itu di tembok ratapan itu bukan menyembah atau mencium. Mereka berdoa, memang mereka masih kiblat, tapi kiblatnya itu bukan kepada satu arah batu hitam, ke bait Allah. Ke bait Allah itu keseluruhan gedung itu, karena di sana dulu ada ada kemah bait suci di situ, tapi udah hilang. Di sana ada patung kerubim, malaikat yang disembah sampai sekarang. Memang kerubim sudah hilang, tinggal sisa. Bang Nathan, itu TikTok bahaya Bang, nanti diturunkan lagi. Bang Nathan kalau bisa tunjukkan literasi antitesis untuk membantah tesisnya Bang Jibril. Oke, jadi saya buka kamera gitu ya? Ya iyalah, masa boleh. buka congor? Gimana ya? Kerubim. Oke, saya buka kamera ya. Di mana serafim dan kerubim seperti apa? Oke. Ya, itu mereka memang melakukan penyembahan seperti itu. Sebenarnya oke, sebelum saya Tapi Abang sudah akui ya. Tapi Abang sudah Abang akui bahwa mereka punya kiblat. Ini sekarang kalau Abang masih nyari, ini saya aja yang tunjukin. Jadi kalau mereka punya Baitullah atau Bait Allah, itu second temple, itu bentuknya seperti ini. Ini tinggal gampang, second temple nih. Bentuknya seperti ini. Jadi yang di Misnah Sukah tadi disuruh mengelilingi 7 kali, itu mengelilingi ini bait sucinya. Nah, jadi kalau tadi saya menunjukkan soal soal Jews praying, mereka berdoanya itu di dinding ini karena mereka nggak punya bait suci. Mereka berdindingnya di bait luar ini nih, di dinding sini nih, dinding sini nih. Karena mereka nggak punya bait suci. Bait suci mereka seperti ini. Nih. Ini tempel mereka. Ini yang mereka kelilingi. Nah, jadi kalau mereka punya bait suci, mereka akan mengelilingi ini. Sama seperti kami, dan narasi Abang kami menyembah batu hitam. Bukan batu hitamnya yang kami sembah. Itu hanya arah, bukan batunya. Tahun 700 sampai ke tahun 800-an itu pernah hilang selama 40 tahun. Hajar Aswad itu pernah hilang. Kami tetap sholat ngarah ke situ. Bukan, dan saya tekankan lagi ya, bukan Hajar Aswadnya yang kami sembah atau mengarahnya. Ya, saya tahu, tapi Anda setuju nggak Hajar Aswad tersebut adalah peninggalan dari 360 berhala sebelum Islam? Setuju apa tidak? Itu batu yang diletakkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kita mau komparasi dengan ini, kalau mau buka kamera saya bukakan ya. Mungkin buka, saya bisa nggak buka kamera ini ya? Oke ya. Bisa. Sebentar. Ya ini ya. Ini bukan dari asalnya ini, asal ini. Ini adalah bait suci yang di dalamnya ada kerubim.
ini bukan diadopsi, bukan didapat dari penyembahan berhala basicnya ya. Nah, ini gambar bait Allah ini ya. Dan inilah tembok ratapan yang sekarang mereka membuat ini jadi kiblat ya. Mereka memang masih mengadopsi di mana Elohim hadir hanya lewat ini. Ini ya. Ini dulu adanya di sini. Makanya tapi ini sekarang udah hilang. Ini udah hilang ini sekarang ya. Makanya kiblatnya ke sini. Nah, ketika kiblatnya ke sini, apakah mereka pagan? Karena ada patung juga ini kan. Ini udah bisa nggak kita definisikan pagan? Nggak bisa juga. Nggak bisa. Jadi nggak bisa. Makanya ikon nggak selalu kita itu Samawi, Bang. Samawi. Iya. Ini poinnya. Ajaran Samawi selalu punya kiblat, Bang. Ada perintah Tuhannya untuk berdoa mengarah. Nah, Yahudi punya arah, Muslim punya arah. Abang kemana arahnya? Makanya dengar, makanya gini, ketika Yesus juga pernah berkata kepada perempuan Samaria, akan ada saatnya nanti kalian menyembah bukan arahnya ke bait Allah lagi, karena Tuhan ada hadir di mana-mana, jadi nggak perlu kiblat di zaman Yesus. Nah, tapi kalau orang Israel ada alasannya, bro ya, Bung apa ya, ini ada alasannya mereka mengkiblatkan ini. Dulunya ketika bangsa Israel ini tempatnya di sudut ini, di sudut paling ujung ruang maha suci tempatnya ini. Ketika itu para nabi atau para imam masuk. Bang Nathan izin sumbernya di mana itu Bang Nathan, yang YouTube ya? Ini Google ini. Google gambar, aku hanya bermain di gambar dulu. Jadi dulunya ini bisa mengeluarkan suara ini ada suara keluar dari sini, dari tabut Allah ini. Ya, ini abang menjelaskan Keyahudian. Iya kan, kita kan mau berbicara pagan. Apakah mereka ini pagan juga? Nah, kalau itu poin saya. Kalau abang menuduh Yahudi pagan, tunggu. Kita kan mau bahas kiblat dulu tadi ya. Kenapa ini jadi kiblat? Ada alasannya. Karena Elohim hadir di sini, bisa ada suara di sini. Makanya menurut kepercayaan Yahudi, itu datanya di mana tuh Elohim ada di situ, Bang? Coba. Ya makanya dijadikan kiblat. Ini Tuhan bisa berbicara lewat jadi itu kayak toa lah ya. Jadi kayak toa gitu. Nah, jadi itu di mana datanya, Bang? Datanya di mana ya? Oke, sebentar. Tabut perjanjian. Waduh, gimana ya? Atau gini. Tuhan berbicara lewat tabut perjanjian ya. Tuhan berbicara, itu ada dasarnya, makanya jadi kiblat ya. Berbicara lewat tabut perjanjian. Tabut Allah atau tabut perjanjian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya. Tabut Allah simbol kehadiran Tuhan ya. Di sini para nabi dulu nggak boleh sembarangan masuk ke sini. Ya, jadi ini ya. Di mana tuh Tuhan abang ngomongnya dari situ? Ya ada tenang. Dalam Keluaran 25 sebentar. Ini tabutnya ya. Ini di sini Tuhan bisa berbicara dari sini. Itu hanya para nabi yang boleh masuk ke dalam. Keluaran 25 nomor? Sebentar. Ntar. Bukan para nabi doang. Di sana akan bertemu dengan tutup perdamaian, tabut hukum berbicara. Ini dia. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau. Perhatikan ya. Ini Keluaran 25:22. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau dari atas tutup pendamaian itu, di antara kedua kerup di atas hukum itu. Aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu. Jadi Tuhan berbicara lewat itu. Tunggu. 22 ya, itu kan nomor Keluaran 25 ayat 22. Itu tentang mengenai ini perikopnya mengenai tabut perjanjian. Iya. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup perdamaian itu, dari arah kedua kerup yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Di mana soal kiblat, Bang? Makanya perhatikan alasannya di mana tadi gambar tadi sebentar ya. Di mana ini tempatnya ini. Tabut perjanjian ini di paling ujung ini, nggak boleh sembarangan, ini yang paling gede ini. Bukan. Ini di mana alasan? Ini kan abang biar saya jelasin. Ini tempat yang Tuhan berbicara dari sini. Ini tempatnya di sini. Dan ini kalau pindah, kiblat pindah. Ini karena Tuhan hadir di sini. Jadi zaman dulu
Tuhan nggak boleh sembarangan hadir seperti kami Kristen di gereja di mana arahnya bebas. Kalau zaman dulu tidak bebas. Tuhan hanya hadir di sini. Nah, pertanyaannya kan, apakah ini jadi pagan dengan kombinasi Anda di dalam Saya justru setuju. Saya justru setuju sama Sekarang Abang. gini, perhatikan ya. Nabi Muhammad membuang 360 berhala, tetapi mempertahankan Ka'bah berisi batu hitam untuk Islam. Ya, perhatikan. Itu sumbernya dari mana, Bang? Ya Allah, sumbernya Quora dong. Itu website gibah itu. Bukan. Sekarang saya bukan sumber dulu. Anda setuju batu hitam ini asalnya dari penyembahan berhala sebelumnya apa tidak? Atau dari Enggak, Elohim? Bang. Kan Dari tadi saya udah Elohim? saya jelaskan. Saya udah jelaskan loh tadi. Ya. Ini kalau ada biar saya ulang ya. Ya. Hajar Aswad itu kami imani sebagai batu yang turun bersama Nabi Adam. Lalu waktu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah, batu itu diletakkan di situ. Jadi itu benda mati yang menghubungkan kami sama bukan orang tua sih, ke leluhur nabi-nabi sebelumnya. Tapi waktu itu Hajar Aswad nggak ada masalah. Saya pernah umroh, saya nggak pernah nyentuh Hajar Aswad itu nggak diwajibkan, nggak ada perintahnya. Ya, oke. Anda bela lah ya, namanya iman. Bukan. Abang framingnya salah dan bacanya kita kan mau dari komparasi mengenai dari kiblat website. tadi. Alasan mereka membuat ini kiblat karena memang Tuhan hadir di sini. Ya. Nah, alasan kalian kiblat ke Mekah itu karena Perintah Allah. Perintah Allah di Al-Quran. Ya, jadi agama Samawi, Bang, agama Samawi yang bukan pagan, itu ada perintah Tuhannya untuk berdoa searah. Pagan-pagan dulu. Jadi kita jangan Loh, seperti enggak, saya justru menitik beratkan kalau Samawi ada kiblat, Bang. Yahudi ada kiblat, Islam ada kiblat. Abang kiblatnya kemana? serupa belum tentu sama. Maksud saya kan begitu. Bukan masalah sama di kiblatnya. Betul, maaf ya. setuju. Serupa belum tentu sama-sama aja. Belum tentu saya nyembah Yahudi gondrong, saya jadi Samawi gitu. Agama kejawen juga kiblatnya ke arah pohon. Belum tentu kita bilang itu pagan atau ini nggak pagan. Itu bukan masalah kiblat untuk mereka. Arah menyembah kan ke situ. Itu Karena bukan dia- semua kejawen nyembah ke satu tempat. Iya, maksudnya beda kejawen Kan arahnya bukan. ke sini. Berarti kejawen B bukan gitu. kiblat kalau beda-beda, Bang. Ya, memang secara keseluruhan Islam kan punya kiblatnya ke Mekah. Ya. Itu perintah Tuhan kami, sama seperti Bani Israel, ada perintahnya untuk kiblat. Nah, sekarang Coba kalau abang Anda saya kiblatnya tanya, kemana? Apa dasarnya dijadikan kiblat itu? Kalau ini kan tadi dasarnya Perintah karena memang Tuhan hadir. Allah. Perintah Allah tanpa dasar gitu. Di dalam Al-Quran untuk mempersatukan umat, kami agama yang tauhid, satu. Mana dalilnya? Boleh ditunjukin coba. Loh, ini udah jelas, di Al-Qurannya udah jelas. Mana dalilnya? Bahwasannya itu kiblatnya diperintahkan harus ke situ arahnya. Alasannya apa coba? Mana dalilnya? Bentar ya. Aduh, bukannya antitesis kok gambar yang ditunjukkan. Enggak, sibuk nyerang, nggak apa-apa. Nanti kan saya bisa tekan lagi. Sabar aja, sabar. Kita mesti mencerminkan. Tadi aku ditelepon TikTok Bang Jibril, marah nih. Kau biarkan orang di situ ngomong sembarangan. Nah, Al-Baqarah ayat 148. Sebentar saya buka ya. Al-Baqarah 148. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang Bismillahirrahmanirrahim. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu ke dalam kebaikan di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu jelas bahwa setiap umat mempunyai kiblat. Nah, abang ini kan umat abang nih kiblatnya kemana? Coba dibaca dulu apa alasannya itu tadi. Al-Baqarah 148 mempersatukan kami.
Bismillahirrohmanirrohim. Al-Baqarah 148. Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Ya, Sungguh Allah Maha Kuasa tapi atas tidak segala disebut sesuatu. Jelas Mekah. Bang. Jadi kiblat itu Mekah itu La haula wala disebut quwata tempatnya. illa billah. 144 kot naro takol itu. Kami melihat wajahmu sering menengah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab tahu bahwa kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Soal mempersatukan umatnya di 148. Nah sekarang saya tanya abang, kiblat abang kemana? Karena Samawi semua ada kiblatnya bang. Kaum pagan tidak ada Sekarang kiblat. kan gini, kita kan mau perbandingkan kiblatnya dengan Yahudi dulu, dan alasannya ke arah Masjidil Haram itu nggak ada sama sekali dalam Islam ya, sama sekali. Hanya 148 saya baca tadi mempersatukan umat. Hanya Ini abang untuk pura-pura. mempersatukan. Iya, karena agama kami tauhid jadi- bang, Tuhannya satu. Enggak, ini abang ngeributin kiblat saya sama kiblat Yahudi. Iya. Sementara abang nggak punya kiblat. Ini sama aja saya ngeributin. Mobil lo kok itu, lo mobil lo ini. Gue nggak punya mobil. Kan lucu bang. Oke, Kiblat abang kemana? Karena pagan itu nggak ada kiblat bang. Silakan. Yesus adalah batu penjuru. Yesus adalah batu penjuru. Siapa yang berbisik ini? Yang lain di mute dulu, yang Mungkin lain. yang lain mungkin ada mau memberikan data, silakan. Alfi dong. Macet. Lah, silakan. Cemana ini? Berapa ya? Tunggu. Sebentar. Maaf ya, saudara, kalau kita lihat di sini tuh sangat jelas Kristen itu sebenarnya punya kiblat kawan-kawan. Cuman nggak semua denominasi. Kan gitu ya bang. Tunggu nih. 4:11 ya. Pernah baca kan Bang Nathan kan? Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan itu. Ya, silakan. Jadi kalau menurutku nih, aku bantu Bang Nathan aja nih, biar nggak di framing gitu. Jadi kalau kita perhatikan teman-teman, sebenarnya Kristen itu memang ada kiblatnya. Alfi bantu Bang Nathan aja nih. Ini kan Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Nah, konon katanya batu penjuru di sini itu dimaknai sebagai sama arah penyembahan gitu. Nah, batu yang dibuang itu pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua Israel yang seharusnya menjadi tukang bangunan jemaat yang mengaku seperti itu, sebab jemaat adalah bangunan Elohim. Di sini sebuah batu ditawarkan padamu untuk diletakkan di tempat utama bangunan itu, untuk menjadi tiang utama yang dapat menopang seluruh bangunan, tetapi kamu telah menyia-nyiakan. Lalu dia telah menjadi batu penjuru. Elohim telah membangkitkan Yesus yang kamu tolak itu, dan dengan mendudukannya di sebelah kanan Elohim, ia telah dijadikan sebagai batu penjuru dan batu utama, pusat dari seluruh kesatuan dan sumber kekuatan. Jadi kiblat kalian itu Yesus, Bang. Oke, sekarang data saya tampilkan ya sekarang ya. Ya. Perhatikan ya. Inilah kiblat kami sekarang. Kata Yesus kepadanya, kebaca enggak ya? Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba. Sebentar, saatnya akan tiba. Yohanes 4 ayat 21-23, bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem, maksudnya
tabut suci tadi yang digambar Yahudi yang di sini tadi. Mana tadi? Yang ini. Bukan harus di sini lagi. Oke, ini dulu karena Elohim hadir di sini doang. Tidak boleh hadir di mana-mana. Makanya kiblat ya. Jadi Anda boleh komparasi dengan yang Anda sekarang Masjidil Haram, apakah memang di sana ada suara Elohim keluar atau Allah ya? Ada persamaan. Jadi sama belum Nggak, ini tentu abang beda ya. ngeributin arah dulu. kiblat Iya. orang. Abang nggak Iya. ada kiblat. So, Ini coba kiblat tunjukin apa? kiblat Nah, abang ini ya. kiblatnya. Silakan. Saya kan ngejelasin. Tadi Anda kan Bro Jibril tadi lama ngejelasin, santai kita dengerin loh sampai Udah, Bang. kuping kita Udah, apa ya. udah. Lanjut. Ya, saya lanjut ya. Bukan di gunung ini juga bukan di Yerusalem. Kamu menyembah yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, sudah tiba sekarang. Ya, sebentar. Sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah yang benar dalam Bapa dan Roh, sebab dalam Bapa dan Roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi kami sekarang menyembah hanya dalam Roh, dan langsung Roh Kudus yang memimpin kami dalam penyembahan kami dimanapun arah kiblat kami. Roh itu bisa langsung berbicara. Ini hebatnya kami sekarang, dan ini bisa terbukti. Makanya ada terjadi mujizat ketika kita berdoa. Suara yang di sini bisa langsung kita hadirkan, bahkan di ruangan ini bisa saya hadirkan. Bisa hadirkan di sini. Saya langsung bisa hadirkan. Dan tunggu, perhatikan di sini ya. Sudah tiba saatnya bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Jadi kita sekarang, makanya Yesus mengatakan, aku akan mengutus Roh Kudus sebagai yang Roh Kudus itu tadi, ini Roh Tuhan yang berbicara di sini ya. Sekarang kami orang Kristen ini langsung, ini kami ini bait Allah langsung. Kami Roma 12 ayat 1 dan 2 dikatakan. Sebentar. Apa saya bukakan ayatnya semua. Kalau mau sabar-sabar aja nggak masalah. Bang Jibril masuk ya, Alfi sebentar dulu Alfi. Selesaikan dulu Bang Jibril. Iya. Siap. Ya. 12 ayat 1. Ini boleh ketawa nggak ini? Boleh. Kau mau ngetawain apa coba? Ini bukan Yesus ini. Oh, Yesus yang ngomong. Ini Yesus yang ngomong, bro. Sekarang penyembah itu bukan lagi di Yerusalem, kiblat kami ya, perhatikan ya. Kurang lagi ini Yesus yang ngomong loh. Anda percaya nggak masalah ya. Memang Anda ngaku Yesus itu cuma nabi yang abal-abal pun bahkan saya tahu itu. Anda tidak pernah mematuhi apa yang Yesus katakan kok. Isa Al-Masih itu Anda bilang itu abal-abal doang, itu hanya sekedar ada di Quran Anda saja. Dia ngomong loh bro, bahwasannya Elohim tidak hadir hanya di Yerusalem di sini tadi ya, bahkan di gunung atau dimanapun, karena zaman dulu Musa juga ke gunung. Nah, tapi dia katakan langsung Roh Kudus nanti langsung memimpin kamu dalam penyembahan yang dilakukan gereja-gereja sekarang, maka terjadi mujizat ya, kesembuhan ya, nggak main-main. Kita bukan hanya sekedar beriman, ada fakta di lapangan, kita bisa menghadirkan Tuhan. Ini hebatnya. Makanya kalau Anda katakan Kristen pagan, itu urusan Anda. Silakan. Lanjut, Bang Jib. Siap. Jadi besarin diri sendiri aja. Baik, jadi balik ke tadi ya. Jadi Yahudi atau Bani Israel punya arah menyembah karena diperintahkan oleh Tuhannya. Habis itu Islam juga punya arah untuk mempersatukan umatnya. Nah, tiba-tiba saya buka dari sini Unitarian Universalist Associations. Ini dari website pagan. Nah, di sini kalau saya translate, dalam tradisi pagan yang didasarkan pada rasa hormat dan penghormatan terhadap alam, memanggil 4 penjuru adalah cara yang biasa untuk memulai upacara apapun. Setiap arah dikaitkan dengan elemen alam dan mewakili beberapa bagian dari sifat manusia kita juga. Arahnya tidak dilihat sebagai sesuatu yang terpisah dan terisolasi, melainkan sebagai bagian dari sistem yang saling bergantung dan membentuk dunia. Di sini, di altar kami memiliki elemen simbolis untuk setiap arah, dan kami akan melakukannya. Jadi kalau pagan memang tidak ada arah. Memang nggak ada arah gitu loh, Tuhannya di mana-mana. Jadi kalau ini kita bisa pisahkan ya, berarti Islam ada kiblat, Yahudi ada kiblat, tapi abang ini nggak ada kiblat sama seperti titip tabel 1. Nah, jadi ini kalau kita buka kesamaan antara pagan dengan
samawi atau agama yang turun dari langit atau berdasarkan perwahyuan. Ini agama samawi. Di sini ada Yahudi, ada Islam, ada Christianity, ada pagan, ya. Yahudi ada kiblatnya nggak? Eastern Wall. Islam kiblatnya ada nggak? Ka'bah. Christianity kiblatnya tidak ada. Pagan ada kiblatnya nggak? Tidak ada. Yahudi Tuhannya kelihatan nggak? Nggak bisa. Islam Tuhannya kelihatan nggak? Nggak bisa. Christianity Tuhannya kelihatan nggak? Bisa. Pagan Tuhannya kelihatan nggak? Bisa. Yahudi kitab sucinya berbahasa apa? Nabinya Hebrew. Islam kitab sucinya berdasarkan bahasa nabinya Arabik. Christianity kitab sucinya dari bahasa Greek. Pagan kitab sucinya Greek juga. Yahudi kitab sucinya supportnya apa? Talmud, hafalan. Islam support kitab sucinya apa? Hadis. Ya, Christianity kitab sucinya supportnya apa? Hanya kitab suci. Pagan support kitab sucinya apa? Hanya kitab suci. Jadi di mana nih kesamawiannya nih? Tapi Bang balik lagi ke tadi saya ya. Bukan karena kita nyembah Yahudi gondrong kita tiba-tiba samawi, ya nggak? Kok tapi beda ya Bang Jip ya, tadi pagan dengan Kristen beda kan? Beda. Oh, kan? Beda. Perlu ditambah protein nggak? Nggak usah lah. Udahlah Alpi, jangan terlalu banyak protein, karena kalau banyak protein itu tubuh juga tidak mampu terima, nanti meledak. Nggak, jadi kalau botol kita ngisinya mesti pakai corong. Kalau kita tuang gitu doang nanti berserak. Ya. Tapi berserak. Tapi Alfi barusan buka kabat nih Bang Jibril, menemukan sesuatu mantap nih Bang Jibril. Ya silakan kasih kesempatan dulu Bro Nathan, jangan sampai sudah sudah berlalat kita tidak tahu di tempatnya. Silakan Bang Nathan. Masih ada ke dia? Iya, tetap nggak bisa jadi tolak ukur yang tadi itu pendapat ada kemiripan itu nggak bisa jadi ukuran, nggak bisa. Tetap karena definisi dulu, saya selalu definisi. Justru ya, mohon maaf ya teman-teman Islam ya, yang sering melakukan ritual dengan mantra bahasa Arab sampai detik ini teman-teman Islam bro. Dukun itu perdukunan teman-teman Islam. Ya, jadi saya lebih bagus ke definisi. Di mana itu di Al-Quran dan hadisnya? Sorry Jibril. Ini kan fakta, saya kan ke fakta. Maka saya definisikan. Kita ke data-data ini sebenarnya data-data masa lampau yang artinya oke, bagus itu tadi data. Itu ada kesamaan, ada kecocokan atau cocok logi gitu. Itu karena intinya kan di sekarang ini bro. Di sekarang ini yang terjadi di sekarang ini. Orang kalau menitip saya sampai pernah yang ngasih dukun saya suruh bakar kertas isinya ayat Quran loh. Bahkan itu saya bakar betulan saya bakar. Itu di mana di Al-Quran dan hadis di ajaran Islam Bang? Kalau abang mau menunjuk 1-2 orang yang seperti itu, saya juga bisa menunjuk 1-2 orang seperti itu. Iya sekarang. Tapi kan kita lagi kita lagi bahas agamanya, bukan oknumnya. Abang sampai sini paham gak sih? Abang menunjuk 1-2 yang gak sampai 1% untuk merepresentasikan Islam yang 1,9 miliar. Oke, biar kita coba buka datanya. Sejarahnya Quran itu kan dari hafalan ya. Setuju. Dan itu ada manuskripnya juga, saya bisa tunjukkan manuskripnya. Tapi apakah abang siap untuk menunjukkan manuskrip abang? Tunggu, itu manuskrip kita di paling versi Google semua banyak gitu, terbuka di Google. Sekarang gini, maksudnya Anda setuju nggak kalau Quran itu tadinya tidak ada ya, hanya di zaman adanya manuskrip. Enggak, ada manuskrip juga dari zaman Rasulullah. Bentar dulu, izin saya izin. Ini lompat nih. Izin dulu. Ini kita sepakati dulu tadi. Kan ini temanya Kristen, ajaran pagan, Islam atau Kristen yang pagan. Itu kan temanya. Jadi dari hasil literasi kedua belah pihak, ini kita harus simpulkan dulu kesimpulannya apa. Ya. Yang mana ya, yang kalau saya dari kesimpulan saya yang mengamati praktisnya Islam saat ini, ya, lebih pagan Islam dari Kristen.
Iya, di mana pagannya? Di Di mana? praktisnya kehidupan. Iya, di praktis mana? dalam kehidupan. Di mananya? Ya, contoh, saya di rumah makan Minang itu ada ayat mantra-mantra bahasa Arab hampir di semua tempat. Lebih pagan salib, abangku, itu simbol. Itu salib hanya simbol dan tidak pelaris. Giliran Tidak kamu pelaris. simbol kan? Enggak. Itu berhala. Di rumah makan itu berhala Yesus yang digantung-gantung. ada itu buntaran pagan. hitam. Enggak, sebentar. Kalau itu patung, ikon itu tidak di. Kok tulisan jadi berhala sih? Abang nih belajar, gue gimana ya? Bukan. Tulisan itu bukan berhala, Bang. Berhala itu gantungan Yesus yang dikalung. Yang di depan pintu ada berhalanya, berhala Yesus. Yang seperti itu hampir tidak ada lagi ditemukan sekarang itu dijadikan berhala. Cuman sebagai gambar ada. Lo jangan melihat hal-hal seperti itu ya. Kalau lo mau mencari kebenaran substansinya, lo belajar dulu tentang Islam itu, gitu loh. Biar orang Padang di sini nih. Jadi lo jangan berbicara nanti apa yang lo bicara itu lo udah liar. Berarti lo hanya melihat, oh kenapa ditempel. Jangan itu. Substansinya itu adalah kita mencari kebenaran agama tauhid itu. Nah, lihatlah dari perspektifnya dari Islam, Al-Qur'annya lo baca dulu. Gitu loh. Kenapa semua kecuali lo lihat ada umat Islam yang dia sholat misalnya nih 1 rakaat sholat asar. Ya, asarnya itu 5 rakaat baru lo boleh ngomong. Tapi kalau lo tidak nemukan ya sholatnya itu tidak 5 rakaat, cuma 4 rakaat baru, gitu loh. Karena Islam itu brother tidak ada yang diada-adakan, itu semua perintah murni dari Allah. Itu makanya dibilang itu agama tauhid. Kalau kalian tidak, Kristen itu semua ritual kalian itu diada-adakan sama kalian. Itu perbedaannya, gitu loh. Kalian yang mengada-adakan, kalau kami tidak, dari ujung ke ujung. Kalau dia bilang dia Islam, itu semua pasti sama sholatnya. Itulah yang membedakan. Kok ada semua sama 1, seperti yang dibilang Bang Jibril, 2 miliar lebih pengikut daripada umat Nabi Muhammad ini, Islam ini, semua taat dan sujud, tidak ada yang berbeda. Jangan Anda lihat yang ada di rumah ketika Anda makan, itu nggak ada, nggak ke situ korelasinya. Yang Anda itu yang harus Anda koreksi. Koreksilah di dalam kekristenan Anda. Anda sebenarnya dalam rangka mengikuti siapa sih? Mengikuti Bible Anda kah atau mengikuti orang-orang gereja Anda? Karena tidak ada yang diperintahkan di dalam Bible Anda dalam berritual itu tidak diperintahkan gitu loh. Kalian yang mengada-adakan. Kalau Islam itu jelas. Dibilang A, B itu karena perintah, bukan karena perintah Nabi Muhammad, bukan. Gitu loh. Itu langsung murni perintah dari Allah, makanya tidak ada yang tidak, makanya konsep ketuhanan yang ini kan kita hanya berbicara konsep doang soal agama ini. Mana yang lebih teratur? Karena agama ini adalah supaya aturan buat kita hidup manusia ini. Gitu loh, supaya kita teratur. Itu petunjuk buat kita itu supaya kita teratur. Makanya lihatlah. Sekarang banyak kalian mengaku miliaran pengikut Kristen sampai detik ini, tapi tidak ada yang teratur, tidak bisa diatur. Gitu loh. Kalau di Islam tuh lihat, nggak ada keliaran, tidak liar bernarasi, tidak liar berpikir, tidak ada. Karena karena kami tuh takut. Iya, betul. Okay. Jadi Anda pun misalnya gini loh, brother, kalau Anda mau berdiskusi, nggak usah bawa data-data sampah itu. Data-data sampah yang Anda bawa dari tadi. Iya. Sebentar, ini kalau saya buka. Anda mau argumentasi yang positif lah. Kalau Anda mau belajar, tanyakan yang benar, jangan dipaksa. Sebentar gitu ya, kita kan gini, kita mau adu data ya. Kan ini mengenai kepaganan ya. Perhatikan ini ada izin dulu semuanya di mute dulu, izin Santo ya. Kasih selesai dulu sama Bang Jibril. Ini belum selesai temanya ini. Lanjutkan. Dia belum mau mengakui. Lanjut. Ya, ini kita kan sedang menguji praktisnya di kehidupan masyarakat sekarang. Lebih berhala kekristenan atau Islam. Kita harus di praktisnya langsung ya yang terjadi. Dan Loh, ini kok ajarannya? Iya, ajarannya. Kok praktisnya? Justru berhala di mana-mana itu, berhala Yesus itu praktisnya kurang apa? Kurang pagan apa itu? Kok praktisnya? Ya praktisnya. Ajarannya di mana, Bang? Ajaran Islam di mana yang pagannya? Coba tunjukkan. Di sini pagannya, perhatikan ya. Di sini ada beberapa ayat Quran ini katanya
ada untuk pelaris dagangan. Di mana itu di ayat Al-Quran dibilang atau hadisnya? Saya juga nggak tahu ini di mana ini kok bisa. Lah terus? Ada. Dan memang banyak menggunakan ini. Iya itu mana? Ayat Al-Qurannya mana? Iya maksud saya kan kita mau belajar tentang kepaganan Islam. Iya di Islam diajarkan di mana kamu baca doa ini untuk bikin ini. Di mana itu di Al-Quran sama hadis? Ini kan bahasa Arab semua ini. Iya itu dari mana? Dan ini banyak di dompet-dompet teman-teman. Iya itu Islam. dari mana bangku? Di mana di Al-Quran dan hadis diceritakan? Oh sumbernya gitu ya? Iya. Sumbernya sebentar ya, sumbernya di mana kita cari ya. Ini di mana sumbernya? Ini bahasa Arab semua ini. Ini pelaris dari Arab. Ya, saya tahu memang orang Arab ini menyebarkan Islam dulu lewat berdagang memang. Kalau bahasa Arab semua Islam bang, tapi kalau bahasa kata Allah itu nggak bisa. Arab itu Islam semua. Iya saya nggak tahu. Nanti di framing kita keroyokan. Tunggu sebentar dong. Enggak, sebentar. Amalkan surah berapa ini ya? Iya itu sumber Al-Qurannya sama hadisnya mana? Sebutkan. Sebentar, mana ini? Saya kemarin ada sih, saya simpan datanya ini semua, cuman saya udah nggak siap untuk ini. Coba dilihat historinya bang. Ini surat Fatir ayat 29. Apa itu isinya? Coba baca. Coba dibuka dulu. Surah Fatir nomor berapa ya? Siapa yang tahu nomor berapa itu? Enggak, saya nggak tahu. Abang kan yang punya datanya. Abang kan klaim. Ini Fatir itu 35. Biar cepet deh. 35. Surat 35. Ayat berapa tadi abang bilang? 41. 21 apa 41? 21 sih kayaknya. 21. Dan tidak pula yang teduh dengan yang panas itu 21. Apaan itu? Jualan apaan? Nggak tahu. Mungkin panas dagangannya laris gitu. Ini apa sih bang? Ini orang ini saya nggak tahu juga. Ini abang ditanya Islam pagannya di mana bang? Tak kemana-mana. Ya sekarang kan yang menjadikan ini pagan kan. Coba yang lain di mute ya, izin yang lain di mute dulu, jangan nggak apa-apa, kita nggak apa-apa, Iwan Villa nggak apa-apa. Ini kita mempertontonkan ketidak ada ilmuannya dia, nggak apa-apa. Segini tersesatnya lah. Itu dia di mute itu dia di mute itu lagi ngomong tuh nggak sadar. Nggak ada anjingnya gonggong. Nggak ada anjing dia mute sendiri. Tidak pernah saya mute Bro Nathan, tidak pernah. Ada tuan logika lagi gonggong di belakang. Biarin aja dulu. Aduh, ketawa Bang Sidik nular anjir. Jangan ketawa bang. Ada logika di belakang. Stream mute sebentar. Aduh, marah kali bang. Ada yang pernah dengar nggak Al-Fatir ayat 41 jadi ini? Ini dia sudah kasih, dia sudah habis data ini. Iya entah kemana-mana, kita ikutin aja. Kalau mau tunjuk data kayak begini nih, kayak begini ada datanya. Ya misalnya Yeremia 44:17. Saya izin turun dulu semua ya, guru dan siap Bang Mari. Teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau tunjuk data misalnya contoh Yeremia 44 nomor 17, tetapi kami akan terus melakukan segala apa yang kami ucapkan, yakni membakar korban kepada ratu sorga. Ini dewa. Itu kalau mau bawa data. Nah, siapa itu ratu sorga? Ini Horus, ini Yesus. Ini mau mirip-mirip ini. Ini nih. Begitu kalau Pak ini apa kok ngomong itu? Gak tahu tuh, nggak bisa dijelasin. Nggak, dia masih di mute. Bang Nathan masih di mute Bang Nathan. Masih di mute itu bro. Masih ada logika di belakang situ ya. Bang Sidik ketawanya nular anjir. Di mute lah kalau ketawa. Ketawanya nular. Gak seru lah Bang Sidik ini. Al-Fatir ayat 29 ternyata ayat 29. Ayat 29. 29:30 ini yang benar ini. 29:30. Oke. Ini pelaris perniagaan. 29 biar saya bacakan ya. Sesungguhnya Allah orang-orang yang selalu membaca kitab Allah Al-Quran dan melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada dengan diam-diam dan terang-terang, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha
mensyukuri. Jadi orang-orang ini menggunakan ayat ini untuk berdoa. Apa masalahnya? Apa pagannya di sini? Saya dulu dikasih bakar ini, saya belum bertobat dulu, dibakar, saya makan 3 kali. Di mana di ayat ini disuruh dibakar sama coba Nabi Muhammad dukunnya. ngajarinnya di mana? Dukun Iya, yang Abang nyuruh. belajarnya jangan sama dukun. Masa belajar Islam sama dukun? Kiai loh, dia kiai loh, dia. Iya, masa Abang belajar Kiai Islam sama juga. dukun sih? Kan akhirnya Dia suara bukan gue hanya melengking sekedar kan? dukun. Dia kan kebetulan apa namanya di atas haji ya. Itu dia kiai waktu itu dia ngobat-ngobatin. Di atas haji apaan? Haji aja nggak ada Kiai. Bang. Kalau ada, Jadi dia kalau sambil- setiap amalan saya ditaruh di nama saya sholat Jibril Bang. Iya, dia sambil Karena saya sholat kiai, mulu. Nggak dia begitu konsepnya. guru ulama juga, dia punya jin banyak juga. Mampus. Jadi dia surat Nah, dia. Abang percaya sama orang yang punya banyak jin Bang? Ya mereka faktanya seperti itu. Saya nggak Ya tahu. udah abang aja pagan, jangan nggak ajak-ajak saya. Saya pernah juga di beberapa. Ya abang belajar sama dukun, saya nggak mau. Ada ayat jin juga kan dalam Islam. Ayat jin yang mana lagi? La haula wala quwata illa billah. Boleh nggak, Surah teman-teman? namanya surah jin. Iya maksud saya Ayat boleh. jin Saya mau- lagi lah. Saya mau tanya Jibril. Sekarang saya mau tanya kepada Enggak, Anda. ini abang udah Boleh membabi nggak? buta nih. Abang udah Boleh. membabi buta nih. Pokoknya serang aja gitu ya. Enggak, boleh enggak dalam Islam kita punya jin? Saya mau bertanya, saya penasaran waktu itu dia bilang saya punya jin katanya. Aduh, Bang Nathan, diam dulu Bang Nathan. Ini brother, izin dulu brother ya. Sebenarnya TikTok ini dari tadi telepon saya loh. Kata TikTok, kenapa ada di situ dipertahankan orang yang congor-longor cita-cita? Enggak, suara gua sampai melengking, sampai hilang wibawa gua. Wow. Sampai hilang wibawa gue. tuntaskan yang telah dimulai Bang Jibril. Gara-gara ada tuan logika di belakang gonggong. Gini loh, saya kan kita kan mau membahas tentang pagan ya. Ini Abang kita babi buta Bang. Tunggu dulu. Abang mau babi buta. Pokoknya Tunggu nyerang dulu, gini. doang. Tolong Kelihatan, diklarifikasi Bang. ke saya. Dalam Islam boleh nggak memelihara jin? Coba tolong diklarifikasi. Bang, di Islam ada rukun iman sama rukun Islam. Di situ kami harus mengimani sama hal-hal yang goib. Hal-hal yang goib itu di luar indera kita. Jadi kalau sampai orang, itu janji Allah Bang. Jadi kalau sampai orang punya jin, punya tuyul, punya ini, punya itu udah musyrik. Nggak boleh, itu dosanya nggak diampunin Bang. Nah jadi kalau abang mau belajar Islam sama dukun, ya saya cuma bisa tepok jidat Bang. Hanya sama Ya, tengah saya- seperti saya belajar Kristen sama pembersih iblis Bang, sama Saya evangelios yang crusading yang yang lawannya iblis tuh Bang. Abang tahu nggak? Ada banyak filmnya tuh Bang. Luga. Ya, maksud saya gini kan, saya ke dia, saya nggak bilang dia dukun sih sebenarnya karena dia kan pakai serban putih-putih, dia udah tua, udah ada janggutnya juga, berjanggut. Ini ya nggak jadi Ya, parameter dia- kan dia- Bang, dia tua itu pemimpin- berarti benar. Pemimpin apa juga kan, ulama-ulama gitu. Jadi bagi saya memang La haula wala karena quwata beda illa agama yang saya bilang aja dia dukun, tapi nggak dukun juga gitu. Ya kiai juga lah gitu. Dia udah dia Udah. Dia kebetulan kan Nggak, paman saya udah saya klarifikasi, saya udah klarifikasi sendiri. apa yang Nggak. saya udah Ini klarifikasi kan apa yang di room abang ini, arahkan. di room Tunggu sebentar ini. Bang Fandi, Bang Fandi. Bang Nathan tunggu sebentar. Saya udah klarifikasi apa yang abang tuduhkan. Habis itu saya juga udah menjawab soal dukun itu. Aneh aja kalau orang terpelajar, udah ada pesawat, udah ada iPhone 16 Bang, kita masih percaya dukun. Itu menurut saya sih itu kebotolan yang hakiki. Tapi Bang, balik lagi ke ininya. Kalau mengamalkan ayat Al-Quran itu sebuah pagan, berarti Kristen juga mengamalkan kitab sucinya pagan, enggak kan? Jadi abang udah membabi buta nih. Arahnya mau kemana saya nggak tahu. Tapi saya anggap Kristen, bahasan bro. kita soal Bung Jibril, tunggu sebentar Bung Jibril. dong, sebentar. Oh, ya udah, silakan. Tapi bahasan kita soal pagan ini sepertinya udah melebar kemana-mana. Seperti kita bisa stop sini. Tapi kalau abang mau bahas critical text tadi soal Al-Quran diwahyukan dengan carbon datingnya Al-Quran bagaimana, dan kita nanti bahas juga biblos carbon datingnya dan seterusnya, boleh juga. Silakan Bang. Tadi Bang Jibril, tadi saya tangkap Bang Jibril ngomongnya seperti ketika kita imani atau amalkan ayat Quran, apa salahnya kan gitu. Nah, di sini masalahnya di sini
ketika teman-teman Islam, yang saya tahu ya, sepertinya ada satu kekuatan dalam bahasa Arab tersebut. Saya pernah lagi dialog sama Andi Slebes mengatakan terjemahannya itu bukan kitab suci katanya. Al-Quran itu saja. Betul. Ayat Arab itu aja yang diakui kitab suci sama Allah. Betul. Jadi gini Bang, Al-Quran itu yang dalam bahasa Arab. Kalau translate-nya itu bukan Al-Quran Bang. Iya makanya sebelum dibetulkan nanti dijawab dulu. Baik. Jadi versi Islam, versi dia ya benar apa tidaknya, terjemahnya nggak penting. Nggak perlu diamalkan istilahnya, nggak perlu dihafal itu terjemahnya, dipahami nggak perlu. Yang penting Islam itu Arabik gitu, Arabik kopi Arabica gitu kira-kira ya, aromanya itu udah kental gitu. Dia nggak perlu persoalkan makna gitu. Sementara kita ke Kristiani dalam Anda tadi kan berbicara mengamalkan apa namanya ayat-ayat kitab suci kita, versi kami nggak bisa mengamalkan tulisan Yunaninya. Yang kita amalkan itu maknanya justru kan kebalik ya Bang ya, ya Bro ya. Kebalik di Anda mengamalkan ayat Arab itu tadi karena punya nilai, tapi histori tadi seperti saya ayat pelaris tadi itu dibakar pun atau ditempel di dinding. Itu bukan Islam Bang, itu nggak ada di Islam. Dia doakan dengan itu nggak ada di Islam. Coba tunjukkan di mana ajaran Islam mengajarkan itu. Itu nggak ada di Islamnya Bang. Abang paham nggak sih? Ya ketika Anda juga menghafal ayat tersebut, Anda kan yakin kalau Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya menghafal Al-Quran. Maksud saya gini, ketika tulisan Arab itu dihafalkan, itu akan lebih beda kekuatannya dibanding dengan bahasa Indonesianya. Jelas, karena kami nggak mau ditipu oleh translate Bang. Jadi dari SD saya tahu kul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sampai nanti saya umur 40, saya nggak bisa ditipu sama translatean. Gini Bung Jibril, kalau Yahudi mereka tidak mengandalkan hafalan manuskrip. Talmud mereka hafalan loh. Dengar dulu, makanya perhatikan. Jadi mereka tidak sepenuhnya mengandalkan hafalan. Udah kemana-mana nih. Tidak sepenuhnya mengandalkan hafalan karena hafalan kan bisa lupa. Tapi juga kok bisa Allah itu saya kulhu dari saya hafal kulhu itu dari kelas 3 SD Bang. Ya kan kalau cuma beberapa ayat bisa kan. Sekarang kalau kita belajar seperti Anda sendiri aja dalam Enggak, ini Abang udah kemana-mana. Di mana pagannya Islam? Saya sampai sekarang saya belum dapat poin Abang. Poinnya tadi tentang kepaganan yang saya sampaikan tadi, ya balik lagi ke paganan tadi. Anda katakan tadi ayat itu kan nggak apa-apa diamalkan tadi kan? Ya dibaca, memang membaca ayat kitab suci ya. Kenapa emangnya? Karena tadi mendatangkan surah Al-Faruq berapa tadi itu ya? Ayat Al-Fatir 2930. 2930 itu kan mendatangkan rezeki kan. Nah ketika diamalkan, dihafalkan bahasa Arabnya, apalagi dituliskan, ditaruh di gulung gitu dengan nggak ada itu ajaran kami, nggak ada gulung-gulung bakar-bakar itu Bang. Abang jangan memaksakan. Ya udah terserah. Oke, berarti itu oknum nggak, Abang memaksakan itu ajaran kami, itu nggak ada di Islam Bang. Itu terjadi loh di praktis di masyarakat. Ya itu dukun kan. Enggak, ini dari kiainya langsung loh ngasih. Iya Abang aja tadi bilang itu dukun. Ya konsep saya dia dukun, tapi iya sudah. Ulama. Saya lihat dia mimpin sholat juga dia. Iya gitu. Sudah, saya nggak ada imam-imam saya Bang di masjid-masjid saya nggak ada yang ngajarin kayak gitu. Ya udah, oke, tidak ada seperti itu. Tapi saya lihat di Al-Quran nggak ada kayak gitu, saya ngelihat hadis nggak ada kayak gitu. Nabi Muhammad tidak mencontohkan hal seperti itu. Anda setuju bahasa Arab itu, Quran itu harus dibacakan dalam bahasa Arab itu baru betul. Artinya punya kekuatan. Kalau terjemahannya sama sekali bukan kitab suci. Terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran. Bukan Al-Quran dan artinya lebih berharga bahasa Arabnya itu tadi. Iya. Nah, sementara di kita Kristen kan berbeda. Kita lebih kepada karena itu setiap negara Abang Tuhannya beda-beda. Enggak gitu. Jangan ke situ. Iya Bang. Enggak, Abang coba ngobrol sama Kristen yang bule Bang. Begitu Abang bilang Tuhan Abang Tuhan Bapak Allah Bapak, mereka itu akan bilang loh, kenapa kamu menyembah Tuhan Islam? Jadi karena itu translatannya menipu. Maksud saya gini, kita fix dulu kita di pemahaman tentang mengamalkan ayat tadi. Kita bagaimana? Enggak, di mana pagannya? Abang udah lari lagi nih Bang. Di mana pagannya? Kepaganan yang saya lihat ya di teman-teman Islam secara umumnya ya. Ketika mengandalkan harus bahasa Arab itu dan disampaikan mesti bahasa Arab itu bisa jadi pagan di praktis di masyarakat. Contoh jadi seperti mantra. Oh, Yahudi menghafalkan kitab mereka dalam Talmud, Hebrew mereka berarti itu pagan.
Bukan, mereka gini, tidak ada imbasnya ke Bang, pelaris. coba kasih tahu saya mana Bang, dewa-dewa dari mitologi mana yang menghafal Mereka Bang? menghafal atau mengamalkan itu tidak ada hubungannya ke pelaris makanan. Enggak, sekarang saya tanya dewa mitologi mana seperti Dionysius, Zeus dan seterusnya yang mengamalkan kitab suci? Maksudnya gimana sih pertanyaan? Kan pagan itu kan dewa-dewa Tuhannya kan? Kita kan ke gini dulu, ke Islamnya, di mana kepaganannya. Saya katakan tadi, ketika dalam Islam menggunakan ada umat Islam yang seperti itu. Saya terima deh, di bawah 1% ada yang seperti itu. Tapi di mana penyembah Zeus, penyembah Dionysius, Horus, Mitra, Isis itu mengamalkan ayat-ayat suci mereka? Ya mereka otomatis mengamalkan ayat suci mereka lah. Iya, di mana itu? Coba literaturnya saya besarin Abang. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana? Saya kurang paham. Iya kan Abang mengatakan bahwa mengamalkan ayat suci itu, menghafalkan ayat suci itu pagan. Gini, kami mengamalkan bukan di hurufnya, tapi di maknanya. Gini ya, paham ya? Makna ya. Di pengertian ayat itu yang kami amalkan, bukan di huruf-huruf. Anda di huruf-huruf. Paham nggak perbedaannya? Ini saya buka aja ya Bang ya. Saya buka aja dari tadi. Dari Sampai tadi narasinya udah enggak, ini narasinya dari tadi udah narasi fitnah kan doang, tadi isinya Anda enggak ada. bilang Enggak, ini tunggu sebentar. Harus Iya, bahasa. nih. Sekarang kita ini karena nggak ada hormatnya sama sekali sama original text. Ya, di sini dari Chick Publications is 1 John 5 not in Greek any Greek manuscript. Nah, ini kitab Abang di 1 Yohanes 5:7 di tahun 200 itu which three are one. Habis itu di tahun 250 ditambah dan lagi Bapak Putra dan Hantu Suci dituliskan. Habis itu ditambah lagi di tahun 350 nih and the three are one. Habis itu tahun 350 ditambah lagi, tahun 415 ditambah lagi, tahun 450 ke 5030 ada 3 versi yang bersaksi di surga. Habis itu Victor Vitelensis ada lagi, habis itu Fulgantius dan yang bersaksi di surga. Habis itu tahun 500 nih ayat berubah lagi, tahun 560 berubah lagi, tahun 800 berubah lagi, sampai tahun 1500 nih ayat berubah lagi. Nah, jadi yang mana yang mau diimani nih ayat ini, Bang? Apakah Anda nggak pernah dengar terjemahan bahasa Arab direvisi Departemen Agama? Pernah dengar nggak? Nggak pernah dengar. Coba tunjukin. Pernah dengar. Terjemahan. Oh, terjemahannya? Iya, terjemahannya. Ya, terjemahannya kan bukan Al-Quran, Bang. Kan tadi kan 10 menit yang lalu saya bilang terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran. Perhatikan ya, yang Anda tunjuk itu tadi memang terjemahan kata itu mengalami perubahan makna. Enggak, ini original teks, Bang. Ini original teks. Original teks itu kan salinan itu bagi kami tidak dipisah-pisah dia seperti Anda punya kitab suci itu nggak dipisah-pisah. Jadi enggak, ini original teksnya berubah-berubah, Abangku. Memang berubah karena bagi kami tidak masalah sepanjang dia tidak mampus dari maknanya. Iya, tidak masalah. Karena bagi kami terjemahan adalah itu kitab suci itu juga. Salinan itu adalah terjemahan. Enggak, ini original teksnya berubah, Bang. Berubah pun dia. Jadi seperti ini ya. Coba Anda pernah nggak kalau Anda Kristen, kami paham itu. Kami memiliki original teks itu bukan satu macam memang. Tapi kesemuanya ini ada perbedaan ini. Terkadang terjemahan bisa tafsir. Gimana jelasinnya? Ya bisa. Atau dalam kurung ya. Kalau teman-teman Islam itu tidak ada kata Muhammad, dibuat dalam kurung itu Muhammad itu tafsir. Itu bukan tafsir, itu penekanan. Loh, penekanannya sama tafsir kan hampir sama. Beda dong. Kok iya hampir sama tapi beda dong. Penekanan dengan tafsir apa bedanya? Menekankan, menjelaskan. Menafsirkan itu dari yang diperjelas. Kalau penekanan, contoh ada kata tanda kurung Muhammad, itu maksudnya Allah lagi berbicara dengan Nabi Muhammad. Itu penekanan, bukan tafsir. Kalau tafsir itu 1 Yohanes 5:7 isinya yang bersaksi 3, Bapak, Roh Kudus, ini itu. Habis itu tanda kurungnya lebih banyak daripada ayatnya. Di dalam penerjemahan baik buku novel, baik apapun terkadang mampus, ini kitab suci, Bang, bukan novel. Ini konsep pemahaman definisi penerjemah, Bro.
Apa yang Anda tafsirkan definisi penerjemah? Penerjemah. Apa yang Anda dapatkan definisi dari kata menerjemahkan? Menerjemahkan itu butuh nih saya tunjukin nih. Ya. Abang bilang terjemahannya ya. Abang bilang abang ngeles ke terjemahannya nih. Nih saya bukain datanya nih. Ini masih tadi 1 Yohanes 5:7 Textus Receptus Bible. Di Textus Receptus tahun 1894 ayatnya sebanyak ini. Tapi di Byzantine Major Texting Family 35 ayatnya segini. Ini original teksnya loh. Ini original teks loh. Jadi yang mana yang benar ini? Ayatnya. Ini dua-duanya benar karena salinan. Salinan. Tahu Anda salinan? Sejarah salinan Anda paham apa definisi salinan? Ini kita jangan makanya ketika Anda melihat data yang seperti itu berbeda, Anda bangga. Ini kita tutup dulu soal pagan berarti selesai ya. Tunggu sebentar. Ketika Anda melihat ada perbedaan dia nggak dengerin gue, tunggu sebentar aja habis dihantam. Ketika Anda melihat ada perbedaan manuskrip yang seperti itu, Anda sudah berbangga hati kan melihatnya. Beda gitu ya. Padahal Anda tidak tahu. Kenapa bangga? Kenapa jadi framing sih Bang? Bangga apaan? Tunggu dulu, perhatikan. Jadi ketika terjadi seperti itu, bapak-bapak gereja memahami karena itu salinan. Salinan itu kan dari kodeks-kodeks yang sudah terkumpul dari beberapa penulis pertama. Izin Bang Nathan. Tak kemana-mana. Izin dulu Bang. Saya di WA pendeta loh yang pernah saya ambil nomor WA-nya. Bisa katanya turunkan itu Nathan bikin malu Kristen. Saya di WA loh Bang. Bang saya di WA Bang. Ya boleh silakan. Ini nggak jelas ini Kristen. Diam dulu Bang Laban. Diam dulu. Itu Bang Laban aja bilang turunkan kan. Sebelum Alfi masuk ke data nih Bang Nathan. Apa sih bedanya terjemahan sama tafsiran itu Bang? Saya kan tadi bilang penerjemah terkadang tidak menemukan kata untuk menerjemahkan sehingga dia menggunakan kalau dikatakan praduga kan nggak bagus, nggak praduga tapi tafsir. Jadi tafsir dia. Saya ulangi sekali lagi. Memperjelas. Apa bedanya terjemahan sama tafsiran? Saya ulangi sekali lagi nih. Jelas beda. Apa bedanya? Tafsir itu sebenarnya luas ya. Tapi terkadang penerjemah menggunakan contoh dalam kurung ya, dia itu sebenarnya menekankan, menjelaskan tanpa sadar dia sudah menafsirkan di situ. Oke. Paham nggak poinnya? Aku masuk ke dalil ya. Aku masuk ke dalil. Sekarang kita sama-sama lihat. Kita masuk ke dalil nih, daripada kita muter-muter aja nggak jelas. Sekarang sama-sama kita buka Lukas pasal 10 butir pertama. Nah, ini ya. Kita buka di atasnya terjemahan baru, yang di bawahnya New English Translation. Di Lukas pasal 10 butir pertama, ya, Lukas pasal 10 butir pertama. Di sini tuh Yesus mengutus 70 murid, sementara di NIT itu Yesus itu mengutus 72 murid. Nah, ini ada selisih nih, 2 angka, 72 sama 70. Apakah ini hanya terjadi pada terjemahan? Oh tidak. Sekarang kita cek. Apakah benar demikian? Gini Bang, bawa data tuh Bang. Lukas 10:1 ya. Meta detauta anedesien hokurios kai eteros ebdomekonta duo. Ebdomekonta 70, duo ini 2. 72. Textus Receptus bagaimana bunyinya? Meta detauta anedesien hokurios kai eteros ebdome konta, enggak ada duonya. Cuman ebdome konta 70. Di sini 72. Gini Bang. Jadi kalau Anda framing, kenapa sih Islam itu selalu ngomong bahwa terjemahan Al-Qur'an itu bukan Al-Qur'an? Itu bukan kami doang yang bilang Bang. Tapi Kemenak juga. Terjemahan Al-Qur'an itu bukan Al-Qur'an. Makanya kami itu berpatokan sama Arab itu. Nah sekarang ini permasalahannya bukan hanya ada di terjemahan, tapi original teks. Ini satu, dicatat ya, Lukas 10:1. Lalu kalau kita lihat, ini yang lebih fatal nih kawan-kawan ya. Sekarang kita ke Ayub pasal ke-24 ayat yang ke-17. 17:24 kalau nggak salah. Tunggu maaf.
ke Ayub 2. Oh, kayaknya Alfi Lukas 10 aja dulu. Ayubnya Alfi lupa di mananya. Di mana kira-kira yang di Lukas tadi, Bang? Sama jumlah kah itu? Bang Nathan coba. Iya, itu butuh penjelasan panjang itu. Butuh penjelasan panjang. Memang itu kita mengakui ada perbedaan manuskrip, papirus yang dikumpulkan itu ketika disalin. Kita jujur loh menuliskan itu. Anda mau jujur nggak kalau ketika dulunya Quran itu disusun itu beda-beda. Yaman bawa Quran yang berbeda, dari Mesir beda, dari beberapa negara beda. Kalau nggak salah di tahun 1000-an itu baru disatukan. Coba sebentar saya cari. Saya ada literaturnya di mana Quran itu dulu juga datang dari Mesir, di abad keberapa saya tidak tahu, itu dibuat jadi ditemukan percetakan. Gak apa-apa. Ditemukan percetakan. Jadi gini, kalau cuma diam, aku bawa data. Kalau cuma omon-omon gini, Bang. Dari zaman Baginda, ini validasi ya, Muslim 3475 dengan kesohihannya itu. Larangan membawa Al-Qur'an ke wilayah musuh. Jadi di zaman Baginda ini udah ada, Bang, barangnya, Bang. Jadi kalau Anda bilang itu baru ada pada saat percetakan Mesir, oh sabar dulu. Atau pada saat berabad-abad setelah Baginda, oh sabar dulu. Karena Rasulullah itu tuh melarang para sahabatnya untuk membawa mushaf Al-Qur'an, atau di bahasa Arabnya itu yusafaru bil Qur'an, ya. Mushaf Al-Qur'an ke negeri musuh karena beliau khawatir apabila nantinya akan diambil musuh. Gini, Bang, Quran itu udah ada di zaman Baginda. Nah, kalau Anda framing cuman soal kiroat, Bang, kami siap. Tapi siap nggak kita main ke salinan Bible juga? Ya udah, nanti kalau Anda yang di Bible ini ya, yang Anda kritik teks yang di CD, yang Anda tampilkan ini kita sudah paham ini perbedaan kodeks juga kita akui semua ada. Kita akui di semua ini ada perbedaan. Karena di penulisan yang satu dengan di penulisan yang berbeda, salinannya sumbernya berbeda.